sore Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk kesempatan hari ini sekali lagi kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama merenungkan dan mempercakapkan ya satu buah bagian di dalam teologi Kristen kita, di dalam kristologi kita. Harap ini bisa memperluas, memperdalam pengenalan kita akan Kristus, Juru Selamat kita. Sebelum kita bersama-sama akan masuk ke dalam PA pada malam hari ini, pada seminar pada hari ini, mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa ada demikian banyak orang di dalam sejarah yang bisa mempelajari banyak dokumen-dokumen termasuk dokumen Kristen, termasuk kitab suci kami. Tapi kami percaya pengenalan akan Kristus hanya dimungkinkan ketika kitab suci kami ini boleh betul-betul disadarkan dan dibukakan untuk kami menjadi celik. Karena kami percaya Tuhan, kami bisa membaca, namun pengenalan akan Tuhan hanya berdasarkan kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpin yang sederhana ke depan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama akan masuk ke dalam topik pada malam hari ini, sore hari ini, kita akan melihat satu buah bagian dari Alkitab kita, saudara, dari Injil Markus. Saya bacakan bagi kita semua. Nanti kita tidak akan secara khusus melakukan ekspositori bagian ini, saudara, tetapi ini akan menjadi satu buah pendasaran titik berangkat dari seminar kita pada Saya mengajak kita untuk bersama-sama lihat dari Markus pasal yang ke-12. Saya bacakan ayat 35 sampai dengan 37 bagi kita semua. Suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, saya ingin berangkat dari ayat 37 ya. Ada perkataan dari Tuhan Yesus. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Pertanyaan ini bisa dihayati dengan dua buah pengertian. Dan kita harus menjatuhkan pilihan, saudara. Pengertian yang mana yang dimaksudkan di dalam bagian ini? Pilihan pertama adalah Tuhan Yesus mengatakan, nggak mungkin dong. Gitu ya. Jadi kalimat ini ya. Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Adalah semacam satu buah pertanyaan retoris yang mengatakan bahwa enggak lah, Mesias itu bukan anak Daud. Itu adalah penghayatan pertama, saudara. Tapi penghayatan kedua, saudara, adalah sebaliknya. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Jadi Jadi bagaimana itu? Bagaimana yang disebut tuannya sekaligus adalah anaknya juga, saudara? Saya sendiri, saudara, mengajak kita untuk menghayati di dalam pengertian yang kedua, saudara. Kenapa? Nanti kita akan melihat alasannya ya. Alasannya cukup sederhana, karena di dalam kitab suci kita sangat padat. Sangat banyak pengertian yang berusaha untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah sang anak Daud itu. Oleh karena itu, saudara, kita percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus ini bukan dia sedang ingin mengesampingkan jati dirinya sebagai anak Daud, tapi dia sedang ingin menjelaskan bagaimana sih anak Daud itu sekaligus adalah tuannya dari Daud, saudara. Itu yang akan kita lihat kira-kira pada malam hari ini, saudara. Oke, saudara, kita masuk ke dalam topik kita pada hari ini, saudara. Pertama, saudara, kita melihat ya, saat ini kristologi, pengenalan tentang Kristus, yang memberikan penekanan bahwa Yesus adalah anak Daud cenderung agak redup ya di dalam kekristenan. Maksudnya begini, saudara. Kalau kita itu berbicara tentang kristologi, biasanya yang ada di dalam kepala kita pertama-tama, saudara. Saudara kalau masuk kelas kristologi, kita kebayangnya apa, saudara? Saya akan belajar tentang Dwi Natur Kristus. Begitu, saudara ya. Ini ya. Atau kita belajar juga tentang 3 jabatan Kristus. Dan seringkali dua hal ini ya, waktu kita bicara tentang Dwi Natur Kristus dan waktu kita bicara tentang 3 jabatan Kristus, seringkali kita hayati di dalam pengertian soteriologis. Kita orang-orang Injili, saudara, amat sangat memberikan penekanan di dalam kekristenan kita, titik mulanya itu di dalam soteriologi. Yang mana artinya adalah bagaimana dosa saya diampuni dan suatu hari nanti saya tidak mengalami penghukuman kekal, tapi menerima hidup yang kekal. Seringkali pendekatan orang-orang Injili kan seperti itu ya. Well,
Saudara kalau ketemu dengan orang di pinggir jalan, lalu saudara mau menginjili dia, saudara. Menginjili. Apa sih yang kita beritakan di dalam Injil? Tentu saja, berita Injil itu kita semua setuju ya. Yaitu bahwa Yesus Kristus datang, Yesus Kristus mati, Yesus Kristus bangkit, dan Yesus Kristus pasti akan datang kembali. Itu adalah berita Injil. Tapi implikasinya apa? Seringkali yang menjadi implikasi yang langsung kita tawarkan ketika kita memberitakan Injil adalah apa? Kalau kamu percaya itu, dosamu akan dihapuskan dan kamu akan menerima kehidupan yang kekal, saudara. Dan tentu saja itu betul. Tentu saja itu memang dinyatakan di dalam Alkitab. Tapi yang kita mungkin kurang sadar, itu bukan satu-satunya hal, atau bahkan mungkin bukan hal yang paling utama yang disajikan tentang kedatangan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saudara, kita saat ini saudara punya pengertian-pengertian kristologi yang baik. Dalam artian, ya saya percaya Dui Natur Kristus. Lalu fokusnya soteriologi. Kita bawa itu ya, pendekatan dari Anselmus ya, Cur Deus Homo. Allah menjadi manusia. Wah, itu menyelesaikan satu buah problem yang besar. Problem apa itu? Saya adalah manusia yang berdosa. Manusia loh ya. Jadi manusia itu harus membayar dosanya. Tapi yang sanggup untuk membayar hukuman kekal hanya Allah sendiri. Oleh karena itu harus Allah dan harus manusia yang bisa menyelesaikan problem soteriologis ini. Jadi sekali lagi bicara Dui Natur Kristus, tekanannya ada di mana? Ada di dalam soteriologi. Lalu ketika kita bicara tentang Kristus sebagai imam, misalkan saudara ya, kita nanti ujungnya akan memberikan penekanan ke sana lagi saudara. Dia sebagai imam mempersembahkan dirinya lagi sebagai kurban untuk apa? Untuk kita diselamatkan saudara. Tentu saja itu adalah satu buah pengertian yang benar saudara. Iman Injili kita itu benar saudara. Namun kita perlu sadar bahwa itu bukan satu-satunya pendekatan kristologi yang dimiliki di dalam kekristenan. Oleh karena itu saudara, alangkah baiknya kalau kita boleh juga menengok di dalam kitab suci kita. Kitab suci kita itu mau mengajak kita untuk punya pengenalan sedalam dan seluas apa. Sudah pasti kita tidak bisa lengkap, itu udah pasti saudara. Tapi alangkah baiknya ya, kalau kita bisa memperkaya pengenalan kristologi kita saudara. Nah hari ini saudara, kita akan mencoba untuk menyorot di dalam satu sisi yang mungkin saudara di dalam kekristenan saat ini sekali lagi meredup saudara. Jarang untuk disebutkan. Yaitu pengertian tentang Yesus sebagai anak Allah. Sebagai anak Daud, bukan anak Allah. Ya tentu saja Yesus adalah anak Allah saudara, of course ya. Tapi kita akan menyorot bagaimana Yesus sebagai anak Daud. Kita coba lihat saudara ya, beberapa teks di dalam Alkitab kita. Ini saudara, pertama saya mengajak kita untuk nanti melihat beberapa teks di dalam perjanjian baru. Saudara, ketika kita mendekati perjanjian baru, saya ingin mengajak kita juga melihatnya sebagai satu buah dokumen. Alkitab kita itu adalah firman Tuhan, tentu saja 100% kita percaya itu saudara. Tetapi kita perlu sadar juga bahwa Alkitab kita itu juga adalah dokumen. Teks-teks perjanjian baru ini adalah dokumen. Dokumen-dokumen atau kumpulan dokumen yang ditulis di abad pertama. Nah kumpulan dokumen tersebut saudara adalah dokumen-dokumen yang melaluinya kita paling bisa melihat cerminan Kristen mula-mula itu kayak gimana. Well saudara, maksud saya begini saudara. Saudara kalau kepingin mengerti ya kira-kira ya Inggris abad ke-18 atau Inggris abad ke-17. Pada waktu itu saudara kita tidak punya dokumentasi yang terlalu lengkap dengan foto dan lain sebagainya. Maka salah satu cara untuk kita melihat Inggris abad 17 atau Inggris abad 18 kira-kira gimana ya? Yang pertama kita coba lihat bangunan-bangunan yang dibangun pada zaman itu. Tapi di sisi yang lain saudara, salah satu cerminan yang bisa menggambarkan kira-kira Inggris abad 17 itu seperti apa, kontur politik yang seperti apa. Ya saudara lihat surat kabar pada tahun-tahun tersebut, pada abad-abad tersebut. Jadi sama saudara, ketika kita kepingin tahu kredo Kristen yang paling awal ya, pengenalan kekristenan yang paling mula-mula, itu kira-kira imannya mereka seperti apa. Salah satu cara yang paling baik adalah dengan kita melihat perjanjian baru sebagai dokumen. Melalui dokumen-dokumen ini kita akan melihat ya, hey gereja mula-mula, orang-orang Kristen paling awal itu terutama mengenal Yesus Nazaret itu sebagai apa. Nah kita melihat beberapa hal saudara. Pertama, kita coba lihat Paulus, saudara. Well, kenapa kalau kita memulai dengan Paulus? Saudara perlu menyadari ya, teks perjanjian baru kita dibuka dengan Injil Matius. Memang ya, di dalam kanon kita dibuka dengan Injil Matius. Tetapi saudara, penulis dokumen Kristen kanonik kita yang paling awal, itu Rasul Paulus. Kita bisa berdebat saudara.
naskah perjanjian baru kita yang paling awal itu apa, saudara? Tetapi pada umumnya tidak diperdebatkan bahwa yang nulis itu Paulus. Either 1 Tesalonika sebagai naskah perjanjian baru yang paling awal, atau surat Galatia misalkan lebih awal. Lebih awal mana? Para penafsir berdebat, saudara. Tetapi pada umumnya para penafsir itu setuju bahwa naskah Kristen mula-mula, kanonik ya, jadi naskah Kristen kan banyak ya, tulisan bapak-bapak gereja kan juga naskah Kristen ya. Tapi naskah Kristen kanonik yang masuk dalam Alkitab kita, yang paling awal itu adalah tulisan-tulisan Paulus. Oleh karena itu, kalau kita kepingin mendapatkan ya, kredo Kristen yang paling primitif, pengertian Kristen yang paling awal, salah satunya kita bisa mendapati catatan di dalam tulisan-tulisan Paulus. Apakah Paulus menerima tradisi tersebut dari orang lain? Ya tentu saja. Paulus kan sebelumnya belum Kristen ya. Di dalam perjalanan menuju ke Damsyik, matanya dibutakan oleh Tuhan. Lalu setelah itu dia pergi kepada Ananias ya. Lalu dia dicelikkan matanya oleh Tuhan, lalu dikatekisasi mungkin ya. Jadi kemungkinan besar Paulus dikatekisasi oleh Ananias. Teologianya Ananias itu seperti apa kita nggak tahu. Ananias nggak nulis, atau setidaknya kita nggak punya tulisannya Ananias. Jadi sekali lagi, kalau kita kepengen tahu kredo Kristen yang paling awal, yaitu dirumuskan salah satunya oleh Paulus. Ini dokumen tertua yang kita punya, saudara. Nah, kalau kita lihat ya, coba ya. Roma pasal 1, saya bacakan bagi kita semua ya. Roma pasal 1. Ayat 3 dan ayat 4. Tentang anaknya, maksudnya Injil tentang anaknya, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi saudara, Paulus sebagai salah seorang generasi Kristen yang paling awal mengakui Yesus sebagai sang anak Daud. Selanjutnya saudara, kita akan lompat-lompat saja karena keterbatasan waktu saudara ya. Kita juga bisa melihat saudara, misalkan ya di dalam Injil Matius saudara. Matius, saya coba bacakan saudara. Matius pasal 1 ayat 1 dulu saudara. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saya bacakan ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Yusuf, anak Daud. Saudara, Matius itu unik saudara. Kalau saudara perhatikan Injil Matius, saya sendiri convince ya, saya sendiri cukup diyakinkan oleh penafsir-penafsir yang mengatakan bahwa Matius itu menulis dengan sangat kuat menghadirkan motif Musa atau menghadirkan motif Taurat. Kalau Anda melihat Injil Matius ya, kita akan melihat Injil Matius itu dibagi menjadi 5 blok pengajaran besar. Pasal 5 sampai pasal 7 khotbah di bukit judulnya. Pasal 10 perutusan. Pasal 13 ada perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Pasal 18 ada juga berbagai macam pengajaran tentang komunitas. Pasal 24 dan 25 ada khotbah tentang akhir zaman. Bagaimana kita bisa membaginya menjadi 5? Setiap kali satu blok ya. 5 sampai 7 selesai, 10 selesai, 13 selesai, 18 selesai, 24, 25 selesai. Senantiasa ada penanda di dalam Injil Matius ditulis. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya tersebut, selalu ada penanda itu saudara. Jadi Injil Matius dibagi menjadi 5 blok pengajaran besar. Kalau kita adalah orang Yahudi, lalu berbicara tentang 5 pengajaran besar, kepala kita kebayang apa saudara? Taurat. Musa dengan Tauratnya, kira-kira begitu saudara. Jadi kalau kita membaca ya, permulaan Injil Matius kan sangat khas saudara ya, sangat kuat menggambarkan cerita Musa. Yesus pada waktu kecil ada pembantaian bayi-bayi seperti halnya Musa. Yesus menyingkir ke Mesir seperti halnya Musa. Pada waktu besar dia itu keluar saudara, nanti akan dibaptis oleh Yohanes keluar melalui air seperti Musa membawa bangsa Israel menyeberangi air saudara. Lalu setelah itu Musa naik ke gunung Sinai, Yesus juga naik ke gunung. Musa memberikan law, memberikan hukum, Yesus memberikan law di dalam khotbah di bukit. Sangat mosaik saudara. Tetapi Matius yang sangat mosaik sekalipun ya, sangat menggambarkan Yesus sebagai second Moses. Itu pun saudara, sangat menekankan bahwa Yesus adalah anak Daud. Selanjutnya, kita melihat saudara, kisah Natal. Sama saudara ya, di dalam Injil Matius juga kisah Natal ya. Nanti saudara lihat saja teks-teksnya sendiri saudara. Ini kan Lukas pasal pertama saudara. Definitely Lukas pasal pertama, Lukas pasal kedua, itu kan cerita Natal saudara. Di dalam cerita-cerita ini saudara, ada juga penekanan Yesus sebagai anak Daud. Padahal saudara, cerita Natal itu muncul untuk apa sih? Saudara,
kalau saya ngomong seperti ini kan pertanyaannya kayaknya agak aneh, saudara. Tetapi di dalam dunia studi perjanjian baru, saudara, orang itu mempertanyakan kenapa kok perlu ada cerita Natal. Saat ini Natal menjadi satu buah perayaan terbesar ya, salah satu yang paling dirayakan lah di dalam kekristenan. Namun bagi Kristen mula-mula, Natal itu yang paling mula-mula. Sudah coba lihat ya, surat-surat Paulus sudah. Ada cerita Natal enggak? Hampir enggak ada. Apakah Paulus bicara tentang Natal? Hampir enggak ada, sudah. Itu belakangan, sudah. Natal itu bahkan tidak dicatat di dalam Injil yang paling awal, yaitu Markus. Markus itu kan dipercayai oleh banyak scholar sebagai Injil yang paling awal dan enggak ada cerita Natal, sudah. Natal itu seperti kayak afterthought ya. Setelah lama-lama orang berpikir, kita kayaknya perlu loh memasukkan cerita Natal, barulah sudah Lukas, Matius memasukkannya, sudah. Pertanyaannya kenapa? Ada banyak hipotesa, sudah. Salah satu yang menurut saya cukup meyakinkan adalah Natal itu dimunculkan ceritanya, tentu saja karena ya memang ada ceritanya, tapi dimunculkan ceritanya karena apa? Karena kebutuhan apologetik, sudah. Kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada berbagai macam teori, sudah ya. Ini teori dari orang-orang yang menyerang kekristenan, saudara. Ini apa? Salah satu teori itu seperti ini, saudara. Yesus itu merupakan, ini teori yang menentang kekristenan ya. Yesus adalah anak haram. Maria hamil di luar nikah. Itu juga dicatat dalam kitab Injil kita kan ya. Maria hamil di luar nikah. Injil Matius mencatat itu, Injil Lukas mencatat itu, Injil Yohanes sedikit-sedikit memberikan gambaran. Ketika Tuhan Yesus bersoal jawab dengan lawan-lawannya mengatakan apa? Kami tidak lahir dari zina. Jadi ada isu itu, saudara. Nah, ceritanya, saudara, menurut orang yang melawan kekristenan ini, saudara, Maria hamil di luar nikah melalui seorang prajurit Romawi, saudara. Nah, lalu karena dia malu, saudara, menanggung aib, dia lari ke Mesir. Lalu Tuhan Yesus itu dibesarkan di Mesir. Karena dia dibesarkan di Mesir, maka namanya Mesir, saudara ya. Di Mesir, Anda belajar apa, saudara, kalau di Mesir? Belajar black magic, saudara. Belajarnya black magic, saudara. Oleh karena itu, kita mendapati ya cerita Yesus di dalam kitab-kitab Injil kita seperti kayak apa ya? Doyan melakukan magic dan tidak terlalu menghormati Yudaisme. Hukum Sabat ditabrak, halal haram makanan ditabrak, lalu mengusir setan di sini, mengusir setan di sana, dan orang-orang ortodoks ya. Dalam tanda kutip, saudara, ini orang-orang reformnya, begitu kan ya, orang-orang ortodoks ya, orang-orang dari Yerusalem ya, yang belajar kitab suci dengan sungguh-sungguh. Setelah mengamati Yesus, dicek-cek, ini mah black magic. Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nah begitu, saudara, itu teorinya, saudara. Ada teori bahwa Yesus itu lahir karena zina. Oleh karena itu, saudara, muncul pembelaan-pembelaan termasuk salah satunya dari Injil Lukas. Jadi, saudara, sekali lagi, kisah Natal dimunculkan salah satunya adalah untuk memberikan apologetika. Bahwa Yesus itu lahir bukan karena zina, tapi karena perkenanan Roh Kudus. Tapi saudara, di dalam agenda itu pun ya, Injil Lukas tetap memberikan penekanan penting. Bahwa Yesus adalah son of David. Dia adalah anak Daud, saudara. Maka saudara, dari sini kita melihat ya bahwa memang ternyata perjanjian baru kita, saudara, sangat menekankan bahwa Yesus adalah anak Daud. Nah ini juga di dalam kitab Wahyu, saudara. Yohanes ya. Wahyu kan teologianya Yohanes, saudara. Di Pulau Patmos, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, baik Paulus, baik Matius, baik Lukas, lalu baik Yohanes di dalam kitab Wahyu, saudara, sangat-sangat menekankan bahwa Yesus adalah anak Daud. Tapi kita saat ini, saudara, kekristenan saat ini, saudara, sangat tipis, sangat sedikit memberikan penekanan Yesus sebagai anak Daud. Pertanyaannya, saudara, kenapa? Dan boleh enggak? Well, begini, teologi, penghayatan dari semua agama, saudara, itu sudah pasti akan ada perkembangan. Pengenalan kekristenan kita pada zamannya John Calvin dengan saat ini ada perkembangan. Ada bagian-bagian yang tidak lagi perlu kita tekankan, ada bagian-bagian yang kita mesti sangat emphasize, saudara. Misalkan ya, saudara. Jadi kita mendapati ya, teologi itu satu zaman ke zaman yang lain pasti akan mengalami perkembangan. Pertanyaannya, Yesus sebagai anak Daud, hal itu dianggap sangat penting di abad pertama. Lalu saat ini dianggap tidak lagi terlalu penting. Itu adalah karena perkembangan positif atau karena kita neglect. Karena kita kurang belajar sungguh-sungguh dari kitab suci, saudara. Nah, proposal kita pada malam hari ini adalah sebetulnya kitab suci kita sangat menekankan Yesus sebagai anak Daud dan hal itu perlu untuk terus kita tekankan, saudara. Maka hari ini nanti kita akan melihat secara cukup singkat, saudara. Pertama-tama, kalau kita percaya Yesus sebagai anak Daud, kita perlu belajar dulu. Daud itu siapa? Lalu setelahnya, kita akan coba untuk lihat, kalau kita tahu Daud itu siapa, maka anak-anak Daud atau anak Daud, son of David, kira-kira kita harapkan seperti apa?
Setelah itu selanjutnya, bagian ketiga kita akan melihat apa yang disajikan Alkitab kita tentang anak-anak Daud. Lalu kita akan melihat konklusinya di dalam perjanjian baru kita, di dalam Yesus Kristus, saudara. Oke, pertama, saudara, mari kita coba untuk mengenal Daud, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab suci kita ya, kemunculan Daud di dalam Alkitab kita itu agak mendadak, saudara. Kesannya itu agak abrupt, saudara. Iya kan? Saudara membaca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, nggak ketemu sama Daud, saudara. Seperti kayak ya udah lihat plain saja, saudara. Itu seperti kayak afterthought saja, saudara. Sampai dalam kitab Samuel tahu-tahu saja muncul tuh tokoh Daud itu, saudara. Jadi munculnya itu seperti kayak abrupt, saudara. Jadi bagaimana kita mengenal Daud ini? Siapa itu Daud tuh? Apa yang Anda kenal tentang Daud, saudara? Selain bahwa dia itu adalah anak Isai di dalam pemunculannya, saudara. Kitab Samuel, oke, kitab Samuel ya. Di dalam kitab Samuel itu kita melihat pertama kali Daud muncul. Mungkin di dalam kitab Samuel kita mendapatkan catatan tentang origin. Daud itu asalnya dari mana? Ternyata enggak, saudara. Kitab Samuel itu dibuka dengan origin. Dengan cerita asal mula tentang siapa? Tentang Samuel, ya kan? Hana, Penina gitu kan ya. Lalu Hana gak punya anak dan lain sebagainya. Lalu setelah itu berdoa, Imam Eli sempat menganggap dia orang mabuk dan lain sebagainya. Tapi itu adalah asal muasalnya Samuel. Kita tahu itu, asal muasalnya Samuel itu dari seorang ibu yang berdoa, kita tahu, saudara. Asal muasalnya Daud dari mana? Kita nggak tahu, saudara. Jadi ini merupakan satu buah tugas tersendiri, saudara, bagi kita untuk menjelaskan asal muasalnya Daud itu seperti apa. Dan kalau kita coba telusuri secara sejarah, memang seringkali tidak mudah ya. Tokoh-tokoh yang besar sekali, seringkali, saudara, itu kita nggak tahu asal muasalnya dari mana. Kenapa? Karena kita mengenal dia setelah besar. Saudara, kalau disuruh cari ya, alternatif cerita tentang Bung Karno pada waktu masih kecil, itu mungkin bisa ada alternatif ceritanya banyak, saudara. Bisa ada 8 alternatif cerita, saudara. Kalau disuruh cari ya, bahkan saudara, enggak usah Bung Karno, saudara. Zaman modern saja ya, Bapak Jokowi atau Bapak Prabowo, itu asal muasalnya kecilnya seperti apa? Saya duga, saudara, itu varian tentang cerita masa kecilnya, itu bisa beragam loh. Varian cerita masa kecilnya Pendeta Stephen Tong, itu juga bisa beragam loh. Cuman saat ini ya ragamnya jadi agak sedikit tertekan ya. Karena Pak Tongnya sendiri sering menceritakan ya kayaknya itu sumber yang paling benar lah ya begitu ya. Tapi kita mendapati saudara, Daud itu kan tidak mulai kecil mamanya memfoto dia, tulis harian dan sebagainya, kan enggak, saudara. Enggak ada yang tahu nih Daud ini akan menjadi manusia seperti apa, saudara. Enggak ada yang mempertimbangkan dia seperti apa. Sampai dia didatangi sama Samuel, sudah diurapi sama Samuel pun saudara-saudaranya masih enggak terlalu tahu, enggak terlalu sadar ini orang bakal jadi apa. Maka saudara, origin story-nya Daud, saudara, kalau kita mau cari-cari agak sulit ya. Dari mana ya? Tapi kita bersyukur, saudara. Para penyusun kanon Septuaginta, kanon Alkitab Perjanjian Lama kita itu kan ngikutin kanon Alkitab Yunani ya. Saudara perlu tahu ini ya. Alkitab Perjanjian Lama kita, ya dari Kejadian sampai Maleaki, itu kan naskah Perjanjian Lama yang punya beragam susunan yang berbeda. Orang-orang Ibrani, saudara ya, naskah Ibrani yang paling standar lah, saudara. Mereka menyusunnya tidak seperti kita. Susunan mereka dibagi menjadi 3 kategori itu. Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan. Torah, Neviim, Ketuvim. Kita kadang nggak pegang pembagian itu, saudara. Pembagian kita adalah Taurat, sejarah, puisi dan hikmat, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, gitu kan, saudara ya. Pembagiannya kita kan seperti itu. Nah, di dalam pembagian seperti yang punya kita ini, saudara ya, kita ini mengikuti pembagian Septuaginta ya, pembagiannya Alkitab Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kita mendapati sebelum kitab Samuel, kita punya kitab ini, saudara, Rut. Kitab Rut. Dan di dalam akhir kitab Rut, kita mendapati ada semacam cantolan, saudara, untuk membuat kita kenal Daud itu siapa. Jadi kitab Rut seperti kayak mengajak kita, menghantar kita untuk kenal Daud itu siapa dari kitab Rut, saudara. Oke, kita tidak bisa berlama-lama, saudara, di dalam kitab Rut, tapi pendek kata, saudara. Saya duga sebagian besar di antara kita tahulah cerita kitab Rut itu ceritanya seperti apa, saudara. Pendek kata, cerita kitab Rut itu menekankan sekali tentang kasih karunia Allah dan hukum Taurat. Bagaimana bisa? Secara simpel begini, saudara. Saudara gini, cerita utama dalam kitab Rut itu kan pertama-tama ada satu buah keluarga dari Bethlehem. Satu buah keluarga itu namanya adalah Elimelech, istrinya namanya Naomi, anaknya namanya Mahlon dan Kilion. Elimelech artinya apa, saudara? El, Allah, Elohim, El.
Melech itu king, raja. Allah adalah raja. Elimelech artinya itu saudara. Naomi itu artinya adalah pleasant. Menyenangkan. Bahasa Mandarinnya itu Meili saudara. Bahasa Indonesianya Cantika, mungkin begitu saudara. Jadi yang satu namanya Elimelech, istrinya namanya Cantika saudara. Anaknya namanya Mahlon dan Kilion saudara. Apa artinya saudara? Sakit-sakitan dan musnah saudara. Gak tahu kenapa saudara kok dikasih nama seperti itu saudara. Ada berbagai macam teori. Tapi saudara pendek kata saudara. Kita mendapati mereka ini tinggal di Bethlehem. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Saudara bisa membayangkan ya. Seseorang yang namanya My God is King. Saya tinggal di dalam satu buah daerah yang namanya adalah rumah roti. Tapi kelaparan. Gagal panen, kelaparan. Rumah roti, kelaparan. Ironi kan saudara ya. Rumah roti kok kelaparan saudara ya. Rumah roti harusnya banyak roti, tapi ini rumah roti kelaparan saudara. Dan itu adalah zaman para hakim. Pada zaman para hakim. Saudara kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, kita tahu ya. Israel bisa mengalami kegagalan panen, bisa mengalami kalah perang gara-gara apa saudara? Gara-gara berdosa dan dihukum Tuhan. Maka saudara, mereka mengalami gagal panen, dihukum Tuhan. Harusnya, bagaimana saudara? Bertobat, simple. Kita kalau lihat di dalam kitab Hakim-Hakim saudara, mereka setelah bertobat ditolong oleh Tuhan. Setelah ditolong oleh Tuhan, makmur lagi, berdosa lagi, dipukul oleh Tuhan lagi. Harusnya gimana? Bertobat lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Tapi saudara, Elimelech, Mahlon, Kilion, dan juga Naomi saudara. Ketika dihukum sama Tuhan dengan adanya kelaparan saudara. Mereka melakukan apa? Kabur saudara. Mencari peruntungan di negerinya Dewa Kemos saudara. Negerinya Dewa Kamos. Daerahnya orang-orang Moab saudara. Itu dewanya itu namanya Dewa Kamos. Dan model Dewa Kamos saudara adalah dewa yang sangat dibenci oleh Yahweh. Jadi begini saudara. Kita mungkin perlu sedikit mengerti anak hal ini saudara. Kalau kita berbicara tentang penyembahan berhala, kita bicara tentang kekafiran ya. Dalam bahasa Jawanya kita tidak bisa melakukan gebyah uyah. Apa itu gebyah uyah saudara? Pokoknya penyamarataan, nggak bisa saudara. Jadi bangsa kafir itu tidak dipandang sama saudara. Ada bangsa-bangsa kafir yang harus dibinasakan, ada bangsa-bangsa kafir yang tidak. Ada bangsa-bangsa kafir yang bisa get along lumayan baik dengan orang Israel, saudara. Tapi saudara, Moab itu termasuk bangsa yang sangat-sangat dimusuhi. Kenapa saudara? Karena dewanya Kamos, saudara. Dewa Kamos itu, patungnya, dewanya itu seperti kayak dewa yang begini, saudara ya. Tangannya begini, lalu tangannya itu dikasih api, saudara. Seperti kayak hot plate. Kita pergi makan steak, hot plate, saudara. Hot plate. Nah ini hot plate ini sudah di atasnya dikasih daging apa sudah? Daging bayi, daging anak sudah. Karena Dewa Kamos menerima persembahan yang terbaik dan itu adalah apa? Anak-anakmu. Yahweh benci sama kayak begituan sudah. Tapi masalahnya di dalam negeri itu ada makanan, ya udahlah kita pragmatis saja lah. Lagi berdosa dihukum Tuhan, oh udahlah pragmatis saja, cari makan lah, cari makan. Ngacir mereka sudah, kabur pergi ke daerahnya orang-orang Moab sudah. Sudah di sana sudah. Mereka kawin dengan perempuan lokal, yaitu Ruth dan Orpa. Kita tahu cerita itu sudah. Lalu kita juga tahu sudah tragedinya terjadi sudah. Elimelech mati, Mahlon, Kilion mati sudah. Dalam keadaan seperti itu sudah. Kalau Anda menjadi Yahweh, kira-kira Anda akan melakukan apa? Kalau saya menjadi Tuhan ya, saya akan melakukan ini. Tuh kapok kan? Kapok enggak kamu? Kapok enggak? Gitu kan? Enggak kapok. Ayo tak matikan sekalian gitu kan begitu sudah. Untungnya bukan Tuhan ya kok bukan saya sudah. Yang disajikan di dalam kitab Rut sudah, kita mendapati ada kasih karunia Tuhan. Di Bethlehem nanti akan panen lagi sudah. Dan mereka akan pulang dan menerima kelimpahan dari Tuhan sudah. Luar biasa kan sudah. Itu adalah cerita tentang kasih karunia Allah yang besar. Tapi itu semua akan disajikan bukan tanpa Taurat. Kalau kita lihat sudah, apa sih yang membuat akhirnya nanti Rut itu bisa bertemu sama Boas, lalu mereka menikah, lalu nanti punya anak dan anaknya nanti ada keturunan Daud sudah. Jawabannya adalah karena mereka punya hukum Taurat. Ada kitab imamat saudara, di mana ketika Anda panen, Anda itu tidak boleh menyabit semuanya habis. Kalau ada yang jatuh-jatuh di bawah, biarkanlah. Itu biar dipungut sama orang-orang miskin. Dan saudara, Boas menjalankan perintah Taurat tersebut di dalam spiritnya. Bukan cuma di dalam tataran luarnya, tapi di dalam spiritnya. Spiritnya adalah apa sih? Belas kasihan Allah. Oleh karena itu saudara, ketika dia lihat ya, ada janda. Janda kan ya, Rut ya. Ada janda, miskin. Dia butuh makanan. Maka ketika jatuh ya, ada yang jatuh. Bukan cuma yang jatuh jangan dipungut. Kamu sengaja jatuhin tuh. Sengaja tarik-tarik supaya banyak jatuh. Supaya dia itu bisa mendapatkan banyak saudara. Torah. Tapi dijalankan di dalam spiritnya saudara.
Itu yang terjadi, saudara, yang ada dalam kitab Rut, saudara. Dan dari sana kita mendapati muncul cerita tentang Daud. Kitab Rut ya, ditutup dengan silsilah tentang Daud, saudara. Lalu Daud diperkenalkan di dalam kitab Samuel, saudara. Di dalam kitab Samuel ya, kita mendapati Daud diperkenalkan untuk menjawab permasalahan apa? Pertama, kebutuhan akan kerajaan. Kitab Hakim-Hakim, saudara, masyarakat Israel itu punya platform bermasyarakat, di mana platform bermasyarakatnya itu mirip seperti apa ya, konfederasi gitu ya. Kumpulan bangsa-bangsa, suku Ruben, suku Gad, suku apa, itu kumpul mereka banyak gitu ya. Lalu mereka punya pemimpin-pemimpin lokal, saudara. Tapi Israel diintensikan oleh Tuhan Allah untuk menjadi sebuah kerajaan. Maka kitab Hakim-Hakim digambarkan tidak pernah betul-betul ideal. Nanti mereka butuh raja. Saudara kalau perhatikan dalam kitab Hakim-Hakim ada beberapa kali refren. Seperti lagu itu ada refrennya, saudara. Refrennya adalah beberapa kali ucapan, pada waktu itu tidak ada raja di Israel. Mereka melakukan apa yang benar menurut cara pandangnya mereka sendiri. Oleh karena itu, kitab Samuel menjawab kebutuhan tersebut. Israel butuh kerajaan. Tapi bukan sekedar kerajaan, butuh raja yang kuat. Mereka juga butuh raja yang diperkenan di hati Allah. A man after God's own heart. Saudara, gini. Sistem kemasyarakatan yang tidak dipersatukan di bawah satu orang raja kuat yang tiran, itu biasanya akan sulit. Akan susah untuk bersatu, saudara. Apalagi ya, kalau di bawahnya itu ada bangsa-bangsa yang sama-sama kuat. Saudara bisa bayangkan seperti ini, saudara. Suatu kali, di sini ada rekan-rekan penatua yang pernah ikut rapat masterclass di pusat, saudara. Kita tahu, saudara, di pusat itu banyak pendeta-pendeta yang hebat-hebat, saudara. Dan kalau sudah banyak pendeta yang hebat-hebat itu kalau sudah debat tuh susah untuk menengahi, saudara. Wah itu, satu yang ngomong kita kayaknya bener ya. Yang sono ngomong dia kayaknya bener ya, bener semua, saudara. Kadang-kadang debatnya itu bisa sampai panas sekali, saudara. Udah panas sekali, saudara. Dalam keadaan seperti itu, saudara. Lagi hot ya, debat, saudara. Tahu-tahu Pak Tong masuk, langsung senyap, saudara. Ya kan? Lalu muncullah cerita yang legendaris itu, saudara. Saudara nggak tahu ya ceritanya, saudara. Legendaris loh itu, saudara. Pak Tong mengambil satu buah gelas, lalu dibanting ke bawah, dar. Wah, semua kaget. Kalian lihat ya, memecahkan gelas cuman butuh satu langkah. Setelah itu menyatukan kembali sulit sekali. Kalaupun bisa disatukan, nanti tetap ada cacatnya, tetap ada bekasnya. Yang lainnya enggak usah dikotbahin macam-macam, langsung iya Pak Tong. Saudara bisa coba bayangkan, saudara. Kalau yang mecah gelas saya, saudara. Duar, bersihkan, kan langsung begitu, saudara. Kita mendapati ya, platform hakim-hakim nggak cukup kuat. Mereka butuh seorang raja yang kuat, yang tiran bila perlu, saudara. Daripada anarki, saudara. Mendingan ada seorang raja yang kuat. Dan muncullah Saul. Tetapi, saudara, di dalam gambaran Tuhan Allah, no. Kamu bukan butuh strong, raja yang kuat. Kamu butuh raja yang berkenan di hati Allah. Ini nanti munculnya Daud, saudara. Selanjutnya, saudara. Kita mendapati ya, Daud ya, di dalam kitab Samuel juga adalah dia yang berhasrat untuk membangun bait suci. Jadi, bait suci itu dibangun oleh Salomo, iya. Tapi pertama-tama, saudara, yang memunculkan ide untuk membangun bait suci, itu kan Daud, saudara. Dan kalau saudara perhatikan di dalam kitab 2 Samuel pasal 7, saudara, Daud akan mengatakan, lihat, aku Raja Daud tinggal di dalam rumah yang terbuat dari kayu aras, tapi tabut Allah tinggal di dalam kemah. Enggak fair, enggak boleh. Saya lebih rendah daripada Tuhan. Karena itu saya mau bangun bait suci yang besar. Tapi saudara, nanti Nabi akan datang dan berkata kepada Daud, Daud, kamu mau membangun bait buat Allah, jangan GR. Tapi Allah yang akan membangun bait buat kamu. Bait, saudara, bait. Bait itu bisa berarti rumah, saudara. Rumah Allah. Bait juga bisa berarti dinasti. Jadi Daud mengatakan, aku mau membangun bait buat Allah. Allah yang mengatakan, aku akan membangun bait buat kamu. Dan bait yang aku bangun buat kamu itu akan kokoh. Dinastimu akan kokoh sampai selama-lamanya, saudara. Dan politiknya Israel kan politik dinasti, saudara ya. Saat ini kalau ada pemimpin negara kita yang politiknya politik dinasti, kita kritik habis, saudara. Well, gak apa-apa juga ya, karena kita memang menganutnya demokrasi ya. Tapi pada waktu itu Israel gak menganut demokrasi, saudara. Mereka menganut politiknya dinasti, saudara. Dan Tuhan Allah berjanji untuk dinastinya Daud itu kukuh. Maka saudara, itu kira-kira yang ada dalam benaknya banyak orang ketika mereka berpikir tentang Daud dan anak Daud. Kami berharap anak-anak Daud itu kira-kira seperti apa, saudara. Selanjutnya, saudara, kita juga mendapati ya, narasi bait suci di dalam kitab Samuel itu dikasih etiologi. Saudara tahu etiologi itu apa ya? Etiologi itu
cerita yang mengisahkan mengapa sesuatu itu menjadi sesuatu. Etiologi itu bisa dongeng, bisa beneran. Tangkuban perahu, itu asalnya dari mana? Oh, maling kundang kurang ajar, setelah itu apa? Tendang apa? Perahunya ditendang terus jadi kebalik terus jadi batu tangkupan perahu. Atau salah ya saudara? Maling kundang apa ya? Yang batu yang dikutuk. Ya pokoknya itulah saudara. Itu etiologi saudara. Etiologi itu bisa dongeng, bisa salah. Tapi bisa juga benar. Nah kita percaya yang di dalam kitab suci kita benar ya saudara. Jadi kita mendapati saudara, etiologi, kisah bait suci, tanahnya itu dibeli saudara. Kan ada cerita tentang dosa. Daud yang melakukan sensus, berdosa, dihukum Tuhan dengan keras, tapi menerima belas kasihan Tuhan. Dan ada kata-kata doanya Daud yang sangat legendaris itu. 3 hal aku hadapkan di hadapanmu. Lalu Daud menjawabnya, sangat susah hatiku. Tuhan sangat susah hatiku, tapi saya nggak mau jatuh ke dalam tangannya musuh. Biarlah aku jatuh ke dalam pedangnya Tuhan saja. Pedangnya Tuhan tajam dan menyakitkan sekali, tetapi saya tahu kasihnya besar. Dan di sana kita mendapati cerita tentang bait suci. Jadi kurang lebih saudara, ketika kita bicara tentang Yesus anak Daud, nantinya saudara, ini yang kita ingat saudara, ada platform kerajaan, dipimpin oleh seorang raja. Ada juga raja yang memperkenankan hati Allah. Lalu ada concern, ada fokus tentang bait suci dan kokohnya kerajaan. Selanjutnya saudara, kita melihat pengharapan Yesus sebagai anak Daud di dalam perjanjian baru saudara. Saudara, di dalam perjanjian baru saudara, ketika kita mendapati catatan-catatan Yesus sebagai anak Daud yang sah. Maksudnya begini saudara, kita perlu mengerti bahwa kata anak Daud itu adalah jabatan politik saudara. Seperti kayak gini saudara. Saudara kalau ngomong Pak Tong itu kan jabatan apa ya? Pak Tong itu kan nama ya, namanya beliau adalah pendeta Stephen Tong. Maka kita sebutnya sebagai Pak Tong, itu nama saudara. Tapi Pak Tong is not just a name saudara. Pak Tong itu adalah semacam kayak gelar juga ya. Karena begini saudara, anaknya Pak Tong, pendeta David Tong, Anda panggilnya apa? Kalau lagi Pak David Tong seminar di sini, Anda panggilnya apa? Pak Tong, enggak kan? Kita enggak panggil begitu kan ya, kita panggilnya Pak David. Saudara-saudaranya Pak Tong yang namanya adalah Pak Tong semua saudara ya. Ya iya dong, gitu ya. Marganya kan sama semua saudara. Semuanya boleh dipanggil Pak Tong, tapi kita enggak menyebutnya sebagai Pak Tong saudara. The Pak Tong is pendeta Stephen Tong buat kita gitu ya. Buat gereja lain mungkin bisa agak berbeda ya. Suatu kali pendeta Yadi lagi pimpin satu buah kebaktian tutup semester di Institut Reform saudara. Lalu ambil satu buah lagu Kasih yang Ajaib. Saudara tahu ya lagu itu? Kasih yang Ajaib, kasih. Kalau saya nggak salah itu yang bikin Pak Kaleb Tong atau Pak Yosep Tong atau siapa, saya agak lupa saudara. Lalu Pak Yadi bilang begini ya, mari kita menyanyikan lagu yang dibikin sama Pak Tong ini gitu ya. Lalu ada yang nyauti, enggak Pak Kaleb gitu. Terus Pak Yadi, sudah tahu Pak Yadi kan ya, biasa kan jawabnya sambil senyum. Ya kan Pak Tong juga gitu kan saudara. Salah beliau, salah, dalam hal ini salah. Betul dan salah, betul sih marganya sama-sama Tong. Tetapi saudara, nama Tong itu semacam jabatan saudara. The Pak Tong. Saudara anak Daud, itu namanya kan banyak saudara. Anak Daud itu kan banyak loh. Amnon ya anak Daud, Absalom ya anak Daud, Elifelet ya anak Daud saudara. Nama anak Daud itu banyak. Beberapa diantaranya kita mungkin nggak pernah dengar ya, saya coba bacakan saudara ya. Hibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, Elifelet. Anak Daud semua saudara. Tapi kalau kita ngomong tentang anak Daud, pikiran kita siapa saudara? Yesus atau Salomo? Ya kan? Jadi the real anak Daud itu yang mana saudara? Anak Daud yang sah itu siapa? Itu menjadi satu buah perdebatan saudara. Di antara anak-anaknya Daud ada perdebatan saudara. Dan perdebatan itu berdarah nantinya saudara. Dan kita melihat sampai pada zamannya Tuhan Yesus saudara. Percakapan tentang apakah Yesus adalah anak Daud yang sah. Itu juga menjadi perdebatan saudara. Tapi yang jelas pengharapan Yesus sebagai pengharapan Mesias. Sebagai sang anak Daud itu adalah arus utama. Pengharapan mesianiknya orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi berharap suatu hari nanti kami perlu untuk mendapatkan Mesiasnya. Terutama mereka berharapnya anak Daud. Apakah itu adalah satu-satunya jenis pengharapan mesianis? Tidak. Jadi anak Daud, sekali lagi ya, adalah sebuah gelar politis yang penting yang mencuat di tengah-tengah penindasan musuh. Kita bisa bayangkan saudara, Daud kayak gitu sangarnya saudara. Elite troops-nya dia sudah dengan 400 orang bisa perang kemana-mana saudara. 600 orang bisa perang kemana-mana itu kan hebat ya. Elite troops-nya dia itu kan luar biasa memang ya. Ya nggak tahu ya gimana ya dia latihannya saudara. Tapi memang dia adalah, dia belum punya banyak pengalaman berperang saja bisa ngelawan Goliat saudara. Itu kan wah perkenanan Tuhan sudah pasti saudara. Tapi dia bukan orang yang sembarangan saudara.
Tuhan itu kan memakai satu demi satu pelatihannya orang, saudara. Jadi Daud adalah orang yang sangat luar biasa, saudara. Maka ketika Israel pada zamannya Tuhan Yesus sedang di bawah kekuasaan asing, kekuasaan Romawi, saudara. Pengharapan utama mesianisnya mereka adalah, kami berharap Mesias yang kayak Daud, yang kuat, yang bisa mengalahkan musuh. Tapi saudara, di sisi yang lain, saudara, bukan berarti Israel tidak punya variasi pengharapan selain jalur anak Daud. Mereka, saudara, juga punya pengharapan lain yang berpikir bahwa Mesias itu akan muncul dari jalur imam. Keturunan Zadok mungkin ya. Jadi ya nggak harus anak Daud lah. Tapi imam kalau bisa ya. Karena apa? Karena faktanya kerajaan Israel gagal. Israel itu ya saudara, setelah betul-betul dihancurkan oleh Babel dan oleh Asyur saudara. Mereka tidak pernah betul-betul menjadi satu buah kerajaan yang established saudara. Jadi mereka berpikir bahwa aduh, platform kerajaan sekarang gagal nih. Sistem kemasyarakatan kita yang mengutamakan kerajaan sudah gagal. Jadi sudah tidak usah berharap lagi pada anak Daud lah. Kita berharapnya kepada siapa? Imam misalkan, keturunan Zadok atau orang-orang Saduki. Selanjutnya saudara, kalaupun kita berbicara tentang pengharapan anak Daud, sekali lagi, anak Daud yang sah, itu banyak perdebatannya saudara. Misalkan saudara, kalau kita coba lihat ya dari ini, Injil Lukas saudara. Saya coba bacakan bagi kita semua saudara. Injil Lukas ya, silsilah Yesus Kristus. Lukas pasal yang keempat. Silsilah Yesus ya. Lukas pasal ketiga. Lukas pasal ketiga. Saya bacakan bagi kita semua ya. Ayat 32. Anak Isai, anak Obed. Ayat 31. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Sekali lagi saudara ya. Anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Jadi, kalau kita mendekati dari Injil Matius, yang disebut sebagai jalur Son of David, itu adalah dari Daud, anaknya siapa? Salomo. Lalu punya anak, sampai kepada Yusuf. Tapi, Lukas mengambil jalur dari Daud, anaknya siapa? Nathan. Bukan Salomo, Nathan. Jadi, who is the son of David? Yang paling awal ya, yang disebut sebagai anak Daud. Itu Salomo atau Nathan? Lukas saudara mengambil jalur Nathan, Matius mengambil jalur Salomo saudara. Jadi sekali lagi ya, pengharapan anak Daud itu firm. Kami menantikan anak Daud. Tapi anak Daud itu sendiri ada perdebatan saudara. Termasuk ketika Yesus Kristus mengklaim dirinya adalah anak Daud, ada kontroversinya. Nah ini ya, kalau kita lihat ya jalurnya Salomo itu kan expired ya. Pada zamannya Raja Konya saudara, dalam kitab Yeremia saudara. Sekali lagi kita mendapati saudara, haluan politik Israel pada waktu itu tidak tunggal. Pengharapan siapa yang akan bisa membebaskan Israel itu enggak tunggal. Agak mirip lah sama Indonesia saat ini sudah. Ada banyak parpol. Dan dari banyak parpol ini ada beberapa haluan politik. Haluan politiknya sih tidak sebanyak parpolnya ya. Beberapa parpol haluan politiknya mirip lah ya, nasionalis. Beberapa parpol haluan politiknya agama, misalkan gitu ya. Agama macam-macam ya, ada yang Kristen enggak ya? Saat ini, dulu sih ada ya, PDS ya. Sekarang kalau tidak salah enggak ada ya. Tapi yang haluan politiknya agama kan ada ya, PKS, PKB, lalu apa, P3, itu kan haluan politiknya agama saudara. Sama-sama mengutarakan bahwa Indonesia harus dijadikan jaya, Indonesia harus dijadikan maju. Tapi haluan politiknya berbeda-beda. Ada haluan politik yang mengatakan kita mesti nasionalis untuk memajukan Indonesia. Ada yang mengatakan kita mesti agamis untuk memajukan Indonesia. Kurang satu sih ya. Sekarang sudah nggak boleh sudah. Kita mesti komunis. Ada juga kalau dulu sudah, zamannya Pak Karno kan ada Nasakom sudah. Sekarang komnya nggak ada sudah. Jadi cuma dua sudah. Tapi haluan politiknya bukan cuma satu. Parpolnya bukan cuma satu dan haluan politiknya juga bukan cuma satu. Pada waktu itu sama sudah. Haluan politiknya mereka tidak tunggal, tapi sudah. Tapi bisa dikatakan salah satu wadah besar haluan politik mereka adalah kami berharap kepada sang anak Daud. Jadi saudara ya, dari beragam variasi pengharapan, kita melihat pengharapan mesianis mereka sangat merujuk kepada pengharapan anak Daud yang bersifat politik dan militeristik. Sifatnya politik dan militeristik. Nah kita tahu saudara bahwa Yesus tidak menjawab pengharapan ini ya, politik dan militeristik. Tetapi saudara, sebelum kita ke sana ada catatan penting saudara ya. Ini saudara, beberapa catatan penting yang kita akan gerak secara cepat saja. Pertama saudara, waktu kita mengatakan pengharapan politis dan militeristik, kita perlu untuk sadar bahwa pengharapan politik dan militeristik bukanlah pengharapan yang buruk. Tidak senantiasa buruk. Kita, saudara, orang-orang Injili itu punya kecenderungan yang agak reduksionistis ya, yang mengkontraskan hukum kasih di dalam Yesus dengan perjanjian lama. Seolah-olah ya,
Kita mengatakan dia, nah kalau sekarang nih Yesus tuh lebih baik. Penggarapannya Yesus tuh tidak menjawab lagi apa militer, pakai pedang-pedangan, enggak gitu kan ya. Kalau dalam perjanjian lama kan begitu kan ya, menegakkan Taurat sebagai hukum konstitusi. Israel kan begitu, saudara. Memang Israel negara agama kan, saudara. Pada waktu zamannya Musa, saudara. Saudara, hukum pasal penistaan agama ada enggak di Israel? Ada. Di Indonesia sekarang banyak diperdebatkan oleh kita, gitu kan ya. Orang-orang yang sering dalam tanda kutip terzolimi karena pasal penistaan agama, saudara. Israel tuh punya pasal penistaan agama, saudara. Saudara menghujat Allah dibunuh, saudara ya, kalau di Israel, saudara. Pada waktu zamannya Musa, saudara. Jadi mereka memang negara agama, saudara. Taurat adalah hukum konstitusinya mereka, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita mengkontraskan. Sekarang Tuhan Yesus itu memperbaiki hati. Tidak bergerak melalui hukum konstitusi seperti itu. Saudara, hati-hati, saudara. Hati-hati dengan reduksi seperti itu ya. Kita perlu sadar ya, bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru, Allahnya itu sama. Sifat Allahnya itu sama. Adalah amat sangat salah banget dan bahkan bidat. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu lebih baik daripada Allah di dalam perjanjian lama. Bidat itu, saudara. Perintah-perintah Allah di dalam perjanjian lama yang diberikan oleh Allah sendiri itu lebih lemah, lebih buruk daripada yang disajikan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ngaco itu, saudara. Kita perlu menyadari bahwa zamannya Yesus dengan zaman perjanjian lama memang berbeda. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengajarkan perang? Bukan berarti perang senantiasa tidak boleh loh. Tapi karena memang Israel sekarang nggak punya army, saudara. Mereka memang bukan kerajaan lagi kok. Mau perang di mana, saudara? Ngajak murid-muridnya perang, saudara. Teroris tuh. Ada, saudara, orang-orang zelot ya, golongan Sikari itu teroris. Mereka melawan establishment ya, melawan pemerintahan dengan cara pemberontakan, saudara. Nah tapi Israel, saudara, pada zamannya Daud sudah perang dan disertai oleh Tuhan Allah, saudara. Kita nggak boleh mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama itu agak sedikit lebih gampang marah gitu ya. Daud bertanya, Tuhan, akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Akan ku serahkan mereka ke dalam tanganmu, majulah berperang. Tuhan yang nyuruh perang kok. Tuhan yang nyuruh perang, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyuruh untuk menghabisi lawan-lawan itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menyertai dan memberikan perutusan dan misi kepada Yesus Kristus. Perfectly Allah yang sama, saudara. Sama-sama penuh kasihnya, sama-sama penuh keadilannya, saudara. Cuman memang zamannya berbeda. Dan platform bermasyarakatnya berbeda. Mereka bukan lagi dalam kerajaan agama, saudara. Sehingga ya gak bisa, ya cara geraknya Tuhan Yesus berbeda. Jadi kalau kita mengatakan di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak memakai pendekatan militeristik dan politik, retributive justice, bukan berarti itu semua lesser evil ya. Bukan berarti itu semua jahat, itu semua buruk. Bukan berarti orang Kristen mesti senantiasa menentang peperangan, mesti senantiasa menentang kepolisian. Kalau gitu nggak boleh ada polisi Kristen, nggak boleh ada tentara Kristen gitu kan ya. Kita harus senantiasa menjadi pasifis. No, saudara. Jadi memang betul kita perlu mengerti perjanjian baru secara lebih detail. Tetapi hati-hati untuk tidak cepat-cepat mengcompare ya. PL dan PB lebih superior. Gitu, saudara. Itu bidat, sudah. Marsionistik gitu. Saudara. Itu bidat marsion, saudara. Kita orang Kristen, saudara. Kita Kristen bukan marsionis. Saudara. Selanjutnya, saudara, kita lanjutkan ya. Sekarang kita melihat ya, perjanjian baru mengharapkan Mesias yang adalah anak Daud. Yuk kita coba lihat, saudara. Kisah Daud dan anak-anak Daud. Itu seperti apa sih disajikan dalam Alkitab kita, saudara? Saudara, gini. Kita mendapati ya, disputasi tentang dinasti Daud dimulai dengan kisah atau narasi dalam kitab Samuel. Kisah atau narasi dalam kitab Samuel. Disputasi ya. Tadi kan saya mengatakan bahwa yang disebut sebagai anak Daud itu ada perdebatannya, ada disputasi. Who is the real son of David? Itu ada disputasinya. Nah disputasinya itu dicatat di dalam kitab Samuel, saudara, melalui narasi, saudara. Jadi begini, apakah anak Daud sudah pernah ada catatannya? Sudah. Di dalam pasal 3, saudara. Ada beberapa catatan tentang anak Daud yang lahir di Hebron. Saya bacakan ya. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Yizreel. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga adalah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Yang kelima adalah Sefaca, anak Abital. Yang keenam adalah Yitream dari Elga, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Jadi di dalam 2 Samuel pasal 3 sudah pernah ada catatan tentang siapa saja yang disebut sebagai sons of David. Anak-anak lelaki Daud itu siapa saja, saudara? Ada siapa saja? Yang sulung itu namanya adalah Amnon. Setelah itu, saudara, ada Kileab, lalu ada Absalom, lalu ada
Adonia. Ya, lalu ada Yitream. Selanjutnya saudara, ada juga anak-anak Daud yang dilahirkan bagi Daud di Yerusalem saudara. Namanya ialah saudara, Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Itu adalah daftar nama anak-anak Daud. Tapi semua nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Elifelet itu siapa saudara? Yibhar itu ngapain aja? Nefek itu ngapain saja? Yafia itu ngapain aja? Kita nggak tahu ceritanya saudara. Nah, cerita tentang anak Daud itu mulai dikisahkan di dalam awalan disputasi tentang dinastinya Daud, saudara. Jadi, kalau kita melihat ya, awal mula disputasi tentang kekuasaan Daud itu muncul di dalam cerita yang dibuka dengan kitab 2 Samuel. Di dalam kitab 2 Samuel, saudara, kita mendapati mulai di dalam pasal yang ke-10 ya. 2 Samuel pasal 10. Kita mendapati ada cerita besar. Mulai 2 Samuel pasal 10 kita mendapati ada satu buah cerita besar. Cerita besarnya adalah menaklukkan bangsa Amon. Cerita penaklukan, saudara. Cerita penaklukan bangsa Amon. Dan seperti halnya banyak cerita-cerita perang. Saudara, Alkitab kita ini kan karya sastra, saudara ya. Jadi karya sastra itu seringkali dikasih bumbu. Saudara jangan negatif dengan bumbu ya. Bumbu itu nggak harus negatif, nggak harus tidak terjadi ya. Tapi ya untuk penutur-penutur yang indah itu akan memberikan bumbu. Pengkhotbah yang bagus itu akan memberikan bumbu, saudara. Cuman masalahnya bumbunya bermutu atau enggak gitu kan urusan berbeda, saudara. Kita percaya Alkitab kita juga demikian, saudara. Karya yang baik, saudara, diberikan semacam kayak bumbu, saudara. Nah, kita melihat ya, skema besarnya adalah perang. Perang menaklukkan Bani Amon. Lalu di dalamnya, saudara, ada semacam kayak cabang atau bumbu cerita, yaitu cerita tentang Uria dan Batsheba. Daud, saudara, sudah adalah seorang raja yang sangat established, melawan Bani Amon, cukup pakai Yoab saja. Yoab, kamu pergi, habisin Bani Amon tuh. Lalu dia sendiri nganggur-ngangguran, saudara. Setelah dia nganggur-ngangguran, saudara semua tahu ceritanya, saudara ya. Dia mengambil Batsheba, meniduri Batsheba, lalu Batsheba hamil. Setelah itu Uria diserahkan untuk dihabisi, saudara. Uria itu membawa death warrant bagi dirinya sendiri kepada orang yang akan menghabisi nyawanya. Itu kasihan banget ya. Daud itu ya kebangetan memang, saudara. Jadi Daud tulis surat kepada Yoab. Uria, saya ada pesan rahasia, penting sekali, top secret, gak boleh ada yang membuka, gak boleh ada yang membaca. Dan pastikan ini sampai ke tangannya Yoab. Siap bos, ditulis. Uria harus kamu matikan. Uria harus kamu matikan. Oke. Nih, dikasihkan kepada Uria, saudara. Untung loh Uria gak ngintip, saudara. Kalau Uria ngintip mungkin diganti tuh. Ya, untungnya Uria gak ngintip, saudara. Jadi Uria dengan sangat hati-hati membawa kepada tuannya Yoab. Tuan Yoab, ada top secret perintah rahasia untuk kunci kemenangan kita menghadapi Amon. Oke, silakan. Buka. Lalu buka, ada Uria di situ, saudara. Uria harus dihabisi. Dia lihat ada Uria di sini, saudara. Kebangetan, saudara, Daud, saudara. Tapi itu terjadi, saudara. Itu terjadi. Urianya mati, saudara. Lalu kita mendapati, saudara, bagi dunia pada waktu itu, saudara, hal-hal seperti ini, saudara, ya dosa sih ya. Tapi perbuatan yang tidak terpuji, tapi ya gak sampai perlu dibesar-besarkan lah. Urusan kecil itu. Namanya juga prajurit bayaran, saudara ya. Mercenaries, saudara. Prajurit bayaran, itu kalau mati ya biasa, yang penting bayaran cocok, saudara. Yang penting bayaran cocok, keluarga disantuni, selesai, saudara. Namanya prajurit bayaran kok. Uria itu kan orang head, saudara. Prajurit bayaran. Bukan orang Israel pula, dihabisin gak apa-apa lah ya. Well, ya dosa sih tentu saja dosa. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita, saudara, ada dosa-dosa yang kita anggap sangat biasa kan ya. Di lingkungan masyarakat lain bisa dianggap sangat tidak boleh, tapi di lingkungan masyarakat lain bisa dianggap biasa sekali, saudara. Saudara akan mendapati ya di lingkungan orang-orang Injili tertentu, saudara, minum bir itu dosanya besar, saudara. Merokok itu dianggap belum bertobat, saudara. Di dalam lingkungan masyarakat tertentu, saudara, pergi ke gereja terlambat itu dosanya besar. Di lingkungan masyarakat tertentu yang lain, saudara, dosa seksual itu beratnya luar biasa. Di lingkungan masyarakat yang lain, bajakan itu ngerinya luar biasa. Tapi saya percaya, saudara, dari beberapa list dosa ini, ada beberapa diantaranya yang kita anggap agak biasa. Ya enggak? Saudara pakai software bajakan, halo, gitu. Nggak usah ngaku, saudara. Tapi di lingkungan masyarakat lain itu dianggap amat sangat besar sekali dosanya. Anda pencuri. Atau orang yang melakukan dosa seksual. Satu orang rekan saya, saudara, dia pernah cerita, dia sekolah di Australia, saudara. Di Melbourne kalau saya nggak salah ya. Sudah lama, saudara. Pada waktu itu datang ke gereja, saudara. Gereja GRI juga.
Gereja Gary di sana ya. Gereja Gary atau bukan? Saya agak lupa ya. Seingat saya kok Gary ya. Lalu dia kumpul bersama dengan teman-temannya gitu ya. Ada beberapa di antaranya yang kumpulannya itu juga orang-orang Kristen juga. Tapi boleh. Lalu ya mereka itu pada umumnya teman-temannya yang bule itu ya. Hampir semuanya yang belum menikah sudah pernah berhubungan seksual. Ketika dikonfrontasi, apa kamu nggak tahu kalau itu dosa? Ya dosa lah. Come on lah, kita tahu kalau itu dosa. Kita tahu kalau itu nggak boleh. Tapi ya siapa yang nggak melakukan itu? Kira-kira gitu saudara. Jadi bisa kayak biasa begitu saudara. Sama saudara. Blood guilt. Menumpahkan darah orang tak bersalah. Bagi seorang raja segede dia. Ya biasalah. Biasalah. Saudara kalau melihat ya ada bos besar. Punya perusahaan besar. Bentak-bentak tukang becak. Ya nggak boleh lah. Tapi biasanya nggak kena disiplin gereja kan ya kalau sampai melakukan itu. Dianggap rada biasa saudara. Kita itu bentak-bentak satpam kita atau bentak-bentak pembantu kita gitu ya. Ya tentu saja nggak boleh. Kurang bersikap Kristen. Tapi saudara kena disiplin gereja kan enggak ya. Biasalah, seperti kayak biasa saudara. Sama saudara, menumpahkan darah orang tak bersalah. Pada waktu itu apalagi mercenaries seperti ini saudara. Rada biasa. Tapi saudara, Tuhan mengejar Daud dengan sangat keras saudara. Dan kita mendapati saudara, perangnya, cerita perangnya nanti akan ditutup cukup sukses ya. Cerita perangnya itu selesai, sukses saudara. Nanti ya, kita mendapati ya, di dalam akhir cerita perang tersebut ya, ada catatan seperti ini ya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas. 1 talenta emas, saudara. 1 talenta emas itu sekitar 34 kilo, saudara. Lehernya Daud kuat juga, loh, saudara ya. 34 kilo, saudara. Emas itu harganya berapa, saudara? Ini kemenangan besar, saudara. Tapi, saudara, di mata Tuhan kita mendapati ya, ini adalah permulaan cerita kemelut di dalam dinastinya Daud. Kamu main power, kamu main kuasa, kamu akan dimakan dengan kuasa. Kira-kira begitu, saudara. Jadi, cerita tentang Sons of David yang kita dapati di dalam Alkitab kita, itu dibuka dengan sang Daud sendiri, saudara, yang main kuasa. Bermain-main dengan darah orang tak bersalah, saudara. Saudara, ini terjadi di mana-mana, saudara. Jangan-jangan di antara kita juga seperti ini, saudara. Memainkan darah orang tak bersalah. Masalahnya, saudara, banyak di antara kita yang ketika memainkan darah orang tak bersalah, nggak sampai mati. Jadi kelihatannya fine-fine saja. Kalau bisa kita hemat sedikit gajinya, kalau bisa terlambat sedikit gajinya, lumayan kan? Dan gak apa-apa, gak sampai mati. Kalau mereka gak sampai mengabdi kepada saya, ke tempat lain cari kerjaan juga gak terlalu gampang loh. Sudah, seperti kayak biasa sekali sudah. Tapi sudah, bagi Tuhan, no, itu gak biasa. Itu adalah awal cerita dari rontoknya. Cerita tentang anak-anak Daud yang kita dapati di dalam Alkitab kita, sudah. Selanjutnya, sudah, ini adalah kisah pertama tentang Son of David. Anak Daud pertama yang muncul ceritanya, ya ini sudah. Sebelumnya tadi kan ada daftar ya. Elifelet, siapa tadi itu namanya itu, ada namanya aneh-aneh lah ya. Itu sudah, kita gak kenal sudah. Kita cuma tahu daftar nama itu saja. Daftar nama, gak ada ceritanya. Tapi cerita pertama yang muncul tentang Sons of David ada di sini sudah. Yaitu sudah, cerita anak Daud yang lahir di dalam kisah penaklukan hebat, tapi juga kisah dosa besar. Selanjutnya ada kematian karena tulah dari Allah. Anak Daud belum ada namanya, saudara. Satu anak Daud gak ada namanya, ada di dalam perutnya Batsheba, mati, saudara, gak punya nama. Dan kita melihat, saudara, ini akan mengantisipasi selanjutnya, saudara, kemelut di dalam dinasti Daud, saudara. Kita mendapati cerita tentang Amnon dan Tamar selanjutnya, saudara. Ini juga adalah anak-anak Daud, saudara. Tamar itu adalah saudaranya Absalom. Anak Daud, saudara, tadi kita melihat ya, anak Daud yang sulung, yang harusnya menjadi pewaris tahta kerajaan. Itu siapa, saudara? Amnon. Ya. Amnon dari Ahinoam, anak perempuan dari Israel. Anaknya yang kedua ialah Kileabnya kita tidak mendapatkan ceritanya, saudara. Lalu kita mendapati yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Nah, anak Maaka ini, saudara, Absalom ini, saudara, anak Maaka ini, selain punya anak namanya Absalom, dia juga punya anak namanya Tamar, anak perempuan, saudara. Nah, Amnon anak sulung. Jadi Daud raja, sudah bayangkan sudah, Daud itu raja. Pada waktu itu ada banyak anak laki-laki sudah. Dan ada perdebatan, siapa yang akan menjadi pewaris tahta sudah. Pole positionnya sudah, yang ada dalam baris paling depan harusnya, yang jadi raja itu siapa? Amnon mestinya, anak sulung sudah. Tapi kita tahu sudah ya, politik pada waktu itu ya, Israel, Daud itu adalah raja ketiga sudah. Politiknya belum terlalu stabil. Pergantian dinasti yang pertama, Daud adalah angkatan pertama. Jadi dinasti pertama dinasti Saul ya. Saul menjadi raja pertama,
raja keduanya adalah Ishiboset, cuman sebentar saudara, yang ya pencapaiannya nggak terlalu hebat juga. Lalu dinastinya jatuh, dinasti Saul jatuh diganti dengan dinasti Daud. Dinasti Daud sekarang penerusnya siapa? Masih cair saudara, haluan politiknya masih cair saudara. Anda itu kepingin berkoalisi dengan Absalom kah? Anda kepingin berkoalisi dengan Amnon kah? Yang jelas Amnon pole position, karena dia anak sulung. Tetapi saudara, kadang-kadang ya masyarakat kalau di bawah itu bisa juga rasan-rasan. Kalau orang Jawa bilangnya rasan-rasan. Bahasa Indonesia rasan-rasan itu apa saudara? Nggak ada padanannya gitu ya. Rasan-rasan lah gitu ya. Saudara belajarlah kosakata ini saudara ya. Rasan-rasan ya. Ngomong-ngomongin di bawah gitu ya. Kasak kusuk di bawah saudara. Well, kita tahu sih harusnya yang menjadi pewaris tahta siapa? Amnon. Tapi ya kayaknya ya yang jos banget ya. Anak Daud yang jos banget. Tampangnya, perawaannya cocok sekali menjadi raja. Itu siapa? Kayaknya loh ya, Absalom. Absalom itu mentereng saudara. Tampilannya mentereng, strategi politiknya juga bagus saudara. Sementara Amnon kayaknya nggak terlalu jos. Kadang-kadang begitu kan saudara. Saudara, padanan sedikit saudara, di Indonesia saudara. PDIP. Ngusung siapa tuh? Terah Soekarno masih mau diusung atau berani bergeser? Sekarang sudah ini presidennya itu tidak dari Terah Soekarno, itu udah langkah besar loh saudara. Tapi selanjutnya Terah Soekarnonya masih ada loh. Pemimpinnya itu dari Terah Soekarno. Dan juga anaknya pemimpin ini kan juga masih bisa tuh. Meskipun ya perempuan sih, tapi sudah pernah punya presiden kan ya. Indonesia itu punya presiden bahwa ada presiden perempuan juga. Dan Terah Soekarno itu masih laku dijual tuh. Apalagi kalau jualannya cukup hebat, mungkin bisa dijual juga sudah. Tapi sudah, kan ada kasak kusuk kan ya. Di antara masyarakat, bahkan di antara kader-kadernya juga bisa ada kasak kusuk ya. Masa iya sih itu, masa iya toh. Kayaknya yang sono loh, yang Jawa Tengah itu loh kayaknya kok ya agak lebih lumayan lah. Ini saya tidak sedang ingin melakukan propaganda politik apa-apa ya. Saya tidak sedang reveal my political view ya, meskipun saya tentu saja punya ya. Tetapi maksudnya begitu saja. Pada waktu itu orang ya tahu sudah pole posisinya Amnon, cuman ya di bawah masa sih itu sih Absalom gini loh, Absalom. Kalau kita lihat Absalom itu jago loh saudara. Absalom itu bisa mengambil kekuasaan dari Daud sudah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apa enggak hebat saudara? Ini memang orang-orang jenius saudara. Maka saudara, Amnon ya sadar juga. Wah, ini kayaknya kok. Coba cek lembaga survei ya. Kamu lembaga survei, coba cek gitu ya. Coba kamu pertama-tama cek dulu pakai survei yang jujur. Bos, elektabilitasmu bos 2%. Wah, 2% gitu ya. Absalom berapa? Absalom tingkat keterpilihannya ya 59%. Lainnya siapa? Lainnya ragu-ragu. Nah begitu ya. Nah terus gimana ini? 2%. Gimana dong? Salah satu sudah, cara yang paling cepat sudah. Untuk menghabisi lawan adalah apa sudah? Main kuasa. Main power. Tunjukkan bahwa Anda tidak bisa dikalahkan. Salah satu caranya gimana sudah? Bully. Saya pernah diceritai satu orang teman sudah ya. Lu kalau di Jakarta ya, naik mobil, lalu diserempet. Atau lu nyerempet, terserahlah. Kamu salah nggak salah, pokoknya turun kamu marah-marah dulu. Marah-marah dulu. Daripada kamu kalah set ya, kalah gertak itu bahaya itu. Jadi kamu turun meskipun kamu salah ya, matamu di mana sih? Begitu kan, kamu ngomong begitu dulu. Dia mulai kecut dulu terus. Setelah itu ya, kamu boleh berbelas kasihan sama dia, boleh. Tapi kalau nggak gitu kamu diinjak-injak itu. Gertak dulu sudah. Gimana caranya Amnon gertak sudah? Caranya Amnon gertak. Lihat, kamu punya adik perempuan, aku tidurin, aku perkosa, aku suruh pergi. Saudara, ini ada banyak perdebatan saudara berkenaan dengan cerita tentang Amnon dan Tamar saudara. Amnon itu memperkosa Tamar karena dia jatuh cinta habis-habisan sama Tamar. Tapi habis diperkosa jadi benci. Secara psikologi kan susah untuk kita pahami ya saudara ya. Habis ditiduri langsung saudara. Habis ditiduri langsung jadi benci saudara. Tadinya cinta banget, habis ditiduri jadi benci banget. Gimana ini caranya saudara? Schizofrenia atau gimana saudara? Ini gimana kok bisa ada seperti ini saudara? Salah satu tafsiran yang menurut saya paling masuk akal adalah itu saudara. Dia melakukan ini untuk apa? Untuk bully. Absalom, I have power. Lu jangan macam-macam. Kamu kelihatannya dikagumi oleh masyarakat, hati-hati. I have power. Kamu mesti tahu siapa itu siapa. Saya anak sulung. Tapi saudara, Absalom tidak gampang back down saudara. Setelah itu yang terjadi adalah Amnon dibunuh sama Absalom. Lalu Absalom pergi ke daerahnya orang Gesur saudara, daerahnya mamanya saudara. Setelah itu kita mendapati ya, nantinya ada cerita tentang pemberontakan Absalom ya. Jadi ini ya, sebelum terlambat show of force. Perkosa dulu Tamar, tunjukkan kalau kamu kuat. Supaya
impian untuk mengambil alih dari Absalom itu dikebiri dulu, saudara. Nah ini kita melihat ya, kisah Amnon dan Tamar sekilas bisa menjadi semacam kayak kisah romansa saja. Tapi ini bukan sekedar kisah asmara, saudara. Ini adalah cerita tentang problem perebutan internal. Kalau kita perhatikan cerita Amnon dan Tamar, saudara, seorang penafsir itu bikin perhitungan, saudara. Kata kakak, adik, itu muncul 12 kali, saudara. Menunjukkan kalau persaudaraan ya di dalam keluarganya Daud itu sangat fragile. Rapuh sekali, saudara. Sons of David itu seperti kayak ruangan dengan tekanan gas tinggi, saudara. Digesek sedikit meledak tuh, urusan Sons of David itu. Nah, saudara, lalu kita mendapati cerita selanjutnya ada pembunuhan Amnon, lalu setelah itu ada juga kudeta dari Absalom, saudara. Absalom melakukan kudeta dan kerajaannya Daud itu diambil alih, saudara. Lalu kita melihat ya, cerita nanti kerajaan, balik lagi ya, kerajaannya Daud itu bisa kokoh, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Kamu mau membangun bait bagi aku akan bangun dinasti bagi kamu. Tapi gimana dinastinya Daud bisa kokoh? Gimana kerajaannya Daud itu bisa kokoh, saudara? Caranya adalah menghabisi anak Daud yang adalah kriminal. Absalom, saudara. Absalom melakukan pemberontakan harus dihabisi. Dan Absalom mati sebagai seorang kriminal yang dihabisi sebagai seorang kriminal yang matinya dengan cara yang sangat infamous, saudara. Kita boleh berharap sama Tuhan, saudara. Suatu hari nanti kan kita akan mati ya, saudara. Suatu hari nanti kita pasti ya. Enggak pasti sih, kemungkinan Tuhan Yesus datang juga sih. Tapi ya sebagian besar di antara kita mungkin akan mati duluan sebelum Tuhan Yesus datang, saudara. Tapi kalau bisa ya, matinya ya agak gagah ya. Kalau Pak Tong kan pernah bilang ya, mati di mimbar gitu kan. Wah, itu kayaknya impian besar ya bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, saudara. Kalau mati kayak Absalom itu kan gak gagah sama sekali, saudara. Lagi pertempuran, saudara, mau naik kuda, saudara, kecantol pohon terbantin, saudara. Setelah itu lagi gantung-gantung untuk didatengin sama Yoab. Hah? Ini Absalom lagi kecantol pohon terbantin, saudara, gak bisa gerak, saudara. Ditombak, saudara, matinya gak gagah belas, saudara. Tapi ya itu, saudara. Supaya kerajaan Daud kukuh, akan ada anak Daud. Saudara perhatikan ya. Untuk kerajaan Daud kokoh, akan ada anak Daud yang mati sebagai kriminal, yang mati dengan cara yang sangat tidak gagah sekali. Sangat memalukan tuh. Waduh, itu kalau di foto malu-maluin tuh, untung pada waktu itu belum ada Twitter, saudara. Kalau enggak itu viral, saudara. Saudara, selanjutnya, saudara, kita melihat ya, dinasti Daud, Sons of David, itu sama sekali enggak stabil. Sama sekali enggak stabil. Well, yes. Kalau kita bicara ya, salah satu kerajaan Daud, dinastinya Daud, anak Daud, yang pernah mengalami kestabilan politik yang super stabil sekali, saudara ya. Itu siapa, saudara? Zamannya Salomo. Tapi ya, kita melihat ya, setelah Daud itu kembali menjadi raja, lalu suksesinya kepada Salomo, saudara. Ternyata memang sukses. Suksesinya sukses, tapi saudara, juga diwarnai banyak pertumpahan darah dan permainan kuasa. Saudara, dinastinya Salomo, dinastinya Daud lah ya. Dinastinya Daud di tangan Raja Salomo adalah dinasti yang paling kokoh. Dinastinya Daud itu definitely adalah dinasti yang kokoh sekali, saudara. Dibandingkan dengan kerajaan Israel Utara, dinastinya Daud itu kokoh sekali, saudara. Beratus-ratus tahun, saudara. Lebih panjang daripada dinasti manapun di dalam kerajaan Israel, saudara. Tapi, saudara, dinastinya Daud yang paling kokoh, hampir nggak ada lawan politiknya. Itu pada zamannya Salomo. Pada zamannya Rehabeam, ada lawan politik, kerajaan pecah, saudara. Satu-satunya yang kerajaannya itu stabil sekali, nggak ada lawannya, saudara. Salomo, saudara. Caranya gimana, saudara? Caranya, wah berdarah, saudara. Bloody banget, saudara. Salomo itu mengambil alih kekuasaan, saudara, dengan cara bagaimana, saudara? Pertama-tama, sebelum kakaknya melangkai dia, Adonia. Adonia kan harusnya lebih berhak ya, dia lebih sulung, saudara. Bukan sulung sih ya, tapi lebih tua, saudara. Lebih berhak, saudara. Tetapi, saudara, Adonia dihabisi. Lalu backup militernya Adonia itu siapa, saudara? Yoab dihabisi juga. Dihabisi sampai pegang tanduk keselamatan di dalam bait suci, saudara. Wah, itu sadis, saudara. Saudara bayangkan tanduk keselamatan kan tahu ya, kalau orang itu dianggap bersalah, saudara, tetapi belum betul-betul dibuktikan dia boleh lari lalu memegang tanduk keselamatan, saudara. Lalu Yoab mengatakan, saya tidak mau dihabisi kalau saya nggak dihabisi di sini. Lalu yang mau membunuh takut, saudara. Hatinya itu masih takut. Wih gila, memegang tanduk keselamatan, masuk ke dalam bait suci, masa ya tumpahkan darah di sini. Lalu lapor sama Salomo, bos, gimana nih mau membunuh Yoab? Ya bunuh saja, tebas saja. Gak bisa, bos. Kenapa gak bisa? Kamu ini goblok kok, gak bisa sih tebas gitu aja. Kamu itu Benaya bin Yoyada, come on, man up gitu ya. Laki-laki sejati masa kayak begitu. Tapi bos, tapi apa?
Dia pegangan tanduk keselamatan. Terus ngomong apa dia? Saya nggak mau dibunuh kalau nggak di sini. Ya udah, bacok gitu. Habisi langsung di sana sudah Salomo. Jadi kita mendapati ya, Adonia, calon saingan, saudara loh saudara. Saudara, sama-sama anak Daud saudara. Dihabisi gara-gara dia minta Abisak, gadis Sunem itu saudara, untuk jadi istrinya dia. Yang menghangatkan perutnya Daud saudara. Dihabisi. Lalu backup militernya Yoab dihabisi juga. Lalu backup agamanya. Agama kan juga backup penting saudara. Ya agak sedikit mirip di Indonesia ini saudara. Di Indonesia ini kan bukan negara agama, tapi agama memainkan peran yang sangat penting saudara. Jadi kalau kita kepingin bikin tenang saudara, orang-orang yang kita lawan-melawan politiknya menyebut dengan sebutan yang peyoratif seperti ini saudara. Saya nggak enak menyebutnya saudara. Intinya singkatan dari kadal dan gurun lah begitu saudara. Lawan-lawan politiknya mengatakan itu saudara. Tapi itu kan efektif ya. Kenapa kok kita seperti kayak ketakutan sekali saudara? Karena efektif tuh. Itu kalau ceramah-ceramah, nah sebentar lagi saudara, Desember, wow itu akan punya bisa menggalang kekuatan yang kuat juga saudara. Salomo ngerti itu saudara. Abiatar pecat, backup agama diturunkan, backup militer diturunkan, calon raja dihabisi sudah. Selesai sudah. Itulah caranya Salomo sudah. Kokoh kerajaannya dia, kokoh. Caranya gimana? Habisi semua lawan politik dan semua backupnya dia. Tumpahkan darah mereka semua dan kita kokoh. Sudah, itu ya cara Salomo di dalam menghabisi semua lawan-lawan politiknya sudah. Di sini kita bisa melihat sudah. Catatan tentang anak Daud. Itu ternyata belecetan darah sudah. Banyak sekali darah di mana-mana sudah. Sama sekali nggak bersih, suksesinya itu. Makanya Lukas sudah, kalau kita lihat Lukas seperti kayak nggak rela itu ya. Mencatat keturunan Daud dari Salomo. Maka dia lebih memilih jalur Daud dari Nathan sudah. Lukas seperti kayak ya haluan politiknya boleh beda sudah. Nggak apa-apa ya, sama-sama Kristen, sama-sama penulis kitab suci kita. Punya haluan politik ya boleh beda sudah. Kita di sini kalau nyoblosnya parpolnya nggak sama juga nggak apa-apa ya sudah ya. Nggak usah berantem, kalau capresnya nggak sama juga nggak usah berantem. Apalagi capresnya Amerika beda sudah, terus kita berantem, lucu sekali sudah. Ada loh sudah di gereja yang seperti itu ya. Saya Donald Trump, saya Joe Biden, setelah itu ya berantem sudah. Ngomong calon presiden Amerikanya berbeda, kita berantem sudah. Lucu sekali sudah. Penulis Alkitab kita sudah ya. Matius lebih pro Salomo sudah, Lukas lebih pro Nathan, nggak apa-apa juga sudah. Fine, tapi kita bisa melihat sudah bahwa power, kuasa itu bisa didispute, bisa dipercakapkan, bisa didiskusikan, bisa diperdebatkan dan seringkali coba untuk dipertahankan dengan berbagai cara sudah. Sudah ada yang nonton film Godfather enggak sudah? Kalau enggak apa-apa sudah. Sebaiknya Anda nonton salah satu film yang bagus sudah. Di dalam Godfather yang series kedua sudah. Michael Corleone itu kan hampir mengalami assassination attempt sudah ya. Hampir terbunuh sudah. Lalu dia mendatangi salah satu rekan bisnisnya yang juga musuhnya dia, Hyman Roth namanya. Lalu Hyman Roth mengatakan dia, people do stupid things with guns. Orang-orang itu melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu kalau mereka udah pegang pistol. Psikologinya orang kalau pegang pistol itu lain loh sudah. Saya sih nggak pernah sih ya. Tapi saya duga sudah, kalau Anda itu pegang pistol, itu psikologinya bisa berbeda sudah. Dan saat ini ya, banyak di antara kita yang mungkin pegang pistol. Pistolnya saat ini kan beda sudah. Ini loh sudah pistol. Tergantung ininya seberapa sudah. Pistolnya itu pelurunya isinya berapa sudah. Itu bisa menentukan berbeda sudah. Sudah kadang-kadang bisa lihat cara jalannya orang itu dipengaruhi sekali dengan isi pistolnya sudah. Cara jalannya begini bukan karena rajin fitness sudah. Cara jalannya begini karena pistolnya tebal. People do stupid things dengan power sudah. Itu terjadi pada Daud, terjadi pada anak-anak Daud sudah. Pegang kuasa, main kuasa, tumpahkan darah supaya saya tetap bisa kokoh berkuasa sudah. Sekarang sudah kita melihat ya, bagaimana perjanjian baru kita menyajikan Yesus sebagai sang anak Daud. Tadi kita sudah melihat ya, perjanjian baru jelas memotret dengan jelas kemelut dan kontroversi Yesus Nazaret sebagai Mesias anak Daud. Banyak yang tidak setuju sudah. Ketika Yesus sedang akan memasuki Yerusalem sudah, banyak orang berseru, Hosana bagi anak Daud. Banyak yang irritated kan ya, banyak yang marah sudah. Itu murid-muridmu bilang itu teriak-teriak seperti itu, tenangkan itu gitu ya. Belum masuk ke Yerusalem sudah, sedang berjalan menuju ke Yerusalem ada orang berteriak, Hosana bagi anak Daud. Langsung mereka terganggu sudah, pengharapan politik sudah. Ada kontroversinya, seperti kayak anak-anak Daud di dalam perjanjian lama. Yesus Kristus juga mengusung ada kontroversi itu sudah. Selanjutnya, nah ini ya, kita lihat ya. Juga diwarnai dengan gelombang ketidaksetujuan serta oposisi dari berbagai pihak. Lalu sudah, kita juga mendapati Yesus sebagai sang anak Daud juga punya polemik tentang bait suci. Tadi kita melihat ya, Daud
merancangkan bait suci. Salomo, sang anak Daud, membangun bait suci. Dan sekarang saudara, sang anak Daud, Yesus Kristus, masuk ke dalam bait suci dan berpolemik dengan bait suci. Lalu, ini secara singkat saudara, kita mendapati ada episode tentang orang buta. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius saudara, saya coba bacakan bagi kita semua ya. Matius yang paling clear ya dalam hal ini ya. Saya bacakan bagi kita semua ya, kemelutnya Tuhan Yesus di dalam bait suci Yerusalem. Ini. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah dan mereka disembuhkannya. Matius pasal 21 ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah dan mereka disembuhkannya. Satu perikop sebelumnya ada teriakan Hosana bagi anak Daud. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Samuel ya, orang buta dan orang timpang itu nggak boleh masuk ke dalam bait Allah oleh Daud. Yerusalem itu kota yang tadinya didiami sama orang Yebus. Kotanya terletak di atas gunung. Saudara yang pernah ke Yerusalem kan tahu ya. Yerusalem kota yang terletak di atas gunung, saudara. Saya sih belum pernah gitu ya. Tapi ya catatannya begitu kan, saudara. Yerusalem kota terletak di atas gunung, saudara. Nah, pada waktu, saudara, Anda mau merebut kota yang terletak di atas gunung, itu kan sulit, saudara. Kota yang terletak di atas gunung, itu sulit direbut, mudah dipertahankan. Ya, tinggal panah aja dari atas atau tinggal kasih batu dan lain sebagainya, saudara. Jadi itu kota yang gampang dipertahankan, susah untuk direbut. Maka ketika Daud itu berpikir, saya akan merebut Yerusalem dari tangannya orang Yebus. Orang-orang Yebus bilang seperti ini, "Hah, Daud mau ngelawan saya? Oke, suruh naik. Sini, datang sini, biar saya habisi mereka semua." Oke, sekarang mari kita melawan Daud. Caranya Daud gimana? Suruh semua prajurit kita cuti. Loh, terus kasih orang-orang buta sebagai pengamat, sebagai pengawas, kasih orang-orang timpang sebagai pembawa berita. Itu namanya apa, saudara? Penghinaan. Orang-orang buta menjadi pengawas. Woi, Daud sudah jatuh, sudah naik. Daud sudah naik, buta kok. Gimana caranya? Kalau Daudnya sudah naik, ada pembawa beritanya timpang, saudara. Ayo cepet panggil tentara-tentara, gitu. Tapi yang manggil orang timpang, saudara. Harusnya kan orang yang tangkas, larinya cepet, saudara. Tapi ini penghinaan, saudara. Itu mirip seperti Canelo Alvarez, saudara, ditantang oleh petinju antah berantah. Oke, kamu mau melawan saya? Oke. Kamu mau saya pakai tangan kiri saja atau tangan kanan saja atau saya nggak usah pakai apa-apa gitu kan dia. Saya begini-begini aja sudah bisa bikin kamu KO gitu ya. Tongkrongannya aja Canelo Alvarez sudah bisa bikin lawan KO gitu. Penghinaan sudah. Maka sudah setelah Daud merebut kota Yerusalem melalui jalur air sudah, dia mengatakan orang buta, orang timpang tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Menghina Tuhan, penghinaan. Maksudnya bukan dia membenci orang timpang ya. Mephiboset juga orang timpang dipelihara sama Daud sudah. Tetapi sudah penghinaan kepada Allah nggak boleh diterus-teruskan. Orang buta, orang timpang tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Dan sudah, Yesus Kristus sudah, dengan kecintaan yang sama terhadap bait suci sudah, dia menyingkirkan orang buta dan orang timpang. Caranya gimana? Caranya dengan cara menyembuhkan mereka. Orang buta dan orang timpang diusir oleh Daud. Orang buta dan orang timpang diusir oleh Yesus sang anak Daud. Tapi sudah, yang diusir adalah kebutaan dan ketimpangannya. Faktanya sudah, orang buta dan orang timpangnya hilang, nggak ada lagi. Karena mereka tidak buta lagi dan tidak timpang lagi, sudah. Kita seperti kayak diajak untuk melihat, ya ini anak Daud, mirip seperti Daud, tapi ini adalah tuannya Daud. Dia akan melakukan hal yang greater things, lebih besar daripada Daud. Ada polemik bait suci. Selanjutnya, sudah, seperti kisah anak Daud, Yesus sudah juga ternyata pakai kuasa, main kuasa juga, sudah Yesus tuh. Siapa sih di antara kita yang berani mengatakan bahwa Yesus tidak datang dengan kuasa, sudah? Yesus main kuasa juga, cuman, sudah. Kita melihat ya, anak Daud ini, yaitu Yesus sudah. Dia menegaskan kuasanya, main kuasanya dengan cara pertumpahan darah. Cuman, yang ditumpahkan itu bukan darahnya lawan-lawannya dia. Yang ditumpahkan adalah darahnya dia sendiri bagi lawan-lawannya. Kita melihat satu buah political move yang susah untuk kita bayangkan, sudah. Susah untuk kita pikirkan. Langkahnya Yesus ini langkah politik enggak? Langkah politik dong. Penyaliban Yesus itu adalah salah satu peristiwa politik terbesar, sudah. Itu political event, sudah. Bukan sekedar religious event, ya religious event itu sudah pasti, sudah. Tapi itu kan political event, sudah. Yesus itu mati di atas kayu salib, sudah. Sebagai seorang kriminal. Mati dengan cara yang memalukan, sudah. Persis kayak Absalom kan. Persis kayak the son of David yang itu kan, sudah. Yang dianggap sebagai bandit yang memberontak. Yang mati dengan cara yang tidak membanggakan. Ditelanjangi mati di atas kayu salib, saudara. Lebih buruk daripada matinya Absalom, saudara, kecantol pohon terbantin, saudara.
Tapi itu saudara yang terjadi, saudara. Dia main kuasa, iya dia main kuasa. Kuasanya dia sebegitu besarnya, saudara. Sampai-sampai dia berkuasa sendiri, saudara. Martin Luther, saudara. Di dalam salah satu karyanya dia yang sangat fenomenal, saudara. Saudara boleh baca, saudara. Karya itu ya, ditulis 1520, saudara. Freedom of Christian, saudara. Atau On Christian Freedom, saudara. Terserah lah, apa judulnya bisa macam-macam, saudara. Dia mengatakan, saudara, bahwa orang-orang Kristen seperti Kristus adalah orang bebas. Orang bebas. Orang yang tidak di bawah kuasa siapapun saja. Tapi di sisi yang lain, saudara, orang yang tidak berada di bawah kuasa siapapun saja, dia juga adalah hamba dari semua. Dutiful servant of all. Saking besarnya kuasanya dia, sampai dia cukup berkuasa untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai servant, sebagai hamba yang melayani semua, saudara. Itu kuasa yang sangat besar, saudara. Kuasa yang mampu untuk menyerahkan hidupnya dia sendiri, saudara. Ini yang kita kenal sebagai Yesus Sang Anak Daud, saudara. Selanjutnya, saudara, kita mendapati ya, seperti halnya Sang Anak-anak Daud di dalam Perjanjian Lama, menyangkut skandal yang besar. Kerajaannya Salomo kokoh. Ada skandalnya, ada. Siapa aja yang dihabisi sama dia? Abiatar diturunkan, Simei dihabisi, Simei bin Gera itu ya dihabisi sama dia. Setelah itu Yoab dihabisi, Adonia dihabisi. Anak-anak Daud, sudah banyak skandalnya, sudah. Yesus ini, sudah ada skandalnya enggak? Ada enggak skandal yang dicatat sama Yesus, sudah? Ada. Skandalnya ini, sudah. Yaitu Allah memberi hidup dan mencintai kita, lawan-lawannya, orang-orang berdosa seperti kita, sudah. Sudah, kalau kita bicara tentang scandalous ya, sesuatu yang sangat tidak lazim ya, sangat improper, sudah. Di seluruh alam semesta ini yang paling improper ya, yang paling enggak, seperti kayak apa? Enggak cocok dengan akal pikiran kita itu apa, sudah? Ya ini, sudah. Yang dilakukan sama Yesus ya, yang dilakukan oleh Allah Bapa bagi kita di dalam Yesus, itu sangat improper, sudah. Propernya itu apa sih? Propernya ya saudara dan saya sejak kemarin-kemarin dihukum oleh Tuhan itu paling proper, sudah. Tetapi sudah, ada satu buah tindakan improper yang glorious. Yang kita bisa sikapi dengan cara yang sangat grateful. Kita bisa mengatakan, Tuhan kok engkau mau melakukan keadaan seperti ini. Gak bisa loh, saya cari padanan politik di dalam dunia kita yang kayak begini, gak ada, saudara. Yang mirip-mirip dongeng ada, saudara. Film-film model kayak begini mungkin ada, saudara. Tapi ya, mencintai yang tidak berdaya, mencintai yang tidak punya apa-apa, itu sudah bisa lihat di mana, saudara? Di dalam film. Seorang gadis desa yang buta, dicintai oleh pangeran atau apa, orang yang sangat kaya dari kota. Ada nggak? Ada, sudah di dalam film. Ada kan film seperti itu ya? Perempuan ini buta, gitu kan ya. Perempuan miskin, gadis desa, udik, tapi dicintai oleh seorang laki-laki, anak bos perusahaan besar, sudah. Tapi ya laki-laki, sudah. Yang main jadi gadis dewasanya itu ya Luna Maya, sudah ya. Cantik juga yang main begitu, sudah. Coba ya betul-betul nggak punya apa-apa, sudah. Coba, sudah, Allah itu lihat kita, sudah ya. Yang betul-betul nggak punya apa-apa untuk kita tawarkan di hadapannya dia, sudah. Yang kita tawarkan di hadapannya dia itu cuma apa, saudara? Dosa, pelanggaran, pemberontakan, saudara. Tapi kita mendapati reply dari sana, saudara. Reply-nya itu terus sama, saudara. I love you anyway. Aku tetap mengasihi kamu. Dan aku akan mengukuhkan kerajaan dengan cara memberikan anak tunggalku sendiri. Maka, saudara, hari ini kita diajak sekali lagi, saudara, melihat ini loh yang kita kenal sebagai Yesus, Sang Anak Daud. Ada cerita tentang kerajaan yang akan kukuh. Dan kerajaannya model kayak beginian. Di mana rajanya akan memberi diri. Raja yang akan menegaskan Taurat, keadilan Allah, sekaligus belas kasihan dan cinta kasih Allah yang besar. Akan ada skandal? Ada. Ada pertumpahan darah? Ada. Tapi darah yang ditumpahkan adalah darah dari pemimpinnya sendiri bagi orang-orang yang ada di bawah, saudara. Cerita seperti ini, saudara, adalah cerita yang agak kayak dongeng, saudara. Oleh karena itu cuma bisa kita terima di dalam iman. Mirip seperti dongeng, saudara. Orang kalau nggak beriman nggak bisa percaya sama kayak beginian, saudara. Kayak cerita dongeng. Tapi, saudara, ya ini adalah cerita yang saudara dan saya percayai, saudara. Kalau kita adalah para orang Kristen yang mempercayai perjanjian baru sebagai firman Tuhan, maka mari kita percayai cerita ini, saudara. Ini adalah ceritanya Anda dan ceritanya saya. Cerita di mana kerajaan kita itu hidup di dalamnya ya kayak beginian, saudara. Rajanya seperti ini. Maka kalau rajanya adalah raja yang seperti ini, saudara, kira-kira kita akan hidup sebagai umat yang seperti apa, saudara? Kira itu boleh menjadi satu buah renungan kita, saudara. Setelah kita berdoa, saya berikan kesempatan kalau ada rekan-rekan sekalian yang ingin berikan pertanyaan atau tanggapan, nanti tim dari Aufi akan memberikan mikrofon, saudara. Kita sama-sama berdoa dulu, saudara.
Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau sajikan kepada kami di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Daud. Kami bersyukur karena kitab suci tidak sungkan-sungkan, tidak berusaha untuk menutup-nutupi segala macam skandal yang ada di dalam keluarga Daud. Dan kitab suci kami juga sangat belak-belakan mencatat skandal yang ada di dalam Yesus Kristus yang adalah anak Daud. Skandal terbesar yang kami sampai saat ini masih sangat sulit untuk memahami. Sangat sulit untuk mempercayai. Namun kami menghidupinya Tuhan. Kami adalah orang berdosa yang dicintai oleh-Mu. Kami adalah kriminal-kriminal yang menerima pengorbanan dari anak tunggal-Mu yang telah dijadikan kriminal dan dimatikan. Kami bersyukur karena kami memiliki pengharapan. Kami bersyukur karena kami memiliki pembebasan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, kalau ada pertanyaan silakan saudara. Kalau enggak ada, saya kembalikan lagi kepada liturgis. Ada, kalau ada silakan tunjuk tangan. Nanti rekan-rekan dari tim Aufi akan memberikan mikrofon saudara. Saya berikan waktu 10 detik lagi saudara. Enggak ada, oh ada, oke. Selamat sore. Bagaimana pandangan abad pertama terhadap signifikasi Yesus di dalam usaha para rasul melakukan apologis? Dan bagaimana konteks zaman itu terhadap penerimaannya? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua... Satu-satu dulu. Bagaimana... Coba diulang lagi. Bagaimana penerimaan? Gimana? Saya khawatir saya tidak menangkap pertanyaannya. Tes. Iya. Bagaimana pandangan abad pertama di dalam pekabaran Injil di Gereja Perdana terhadap penerimaan signifikansi Yesus adalah anak Daud? Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau kita melihat kepada abad-abad berikutnya, topik ini kan adalah topik klasik mengalami tadi Bapak sebutkan itu tenggelam. Nah, apa yang menjadi latar belakang itu sehingga topik ini tenggelam? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik ya. Yang pertama tentu saja diverse ya. Bagaimana tanggapan dari orang-orang abad pertama? Itu kan luas sekali ya. Orang-orang abad pertama itu mana saja. Jadi kalau kita dapati ya khususnya di dalam jemaat-jemaat yang lebih tersaturasi dengan Yudaisme. Jemaat-jemaat Kristen di dalam Perjanjian Baru kita itu kan ada ragam jemaat yang berbeda-beda ya. Matean Church itu berbeda dengan Markan Church, berbeda dengan Lukan Church, berbeda dengan Johannine Church, berbeda juga dengan Efesus, Kolose, itu jemaatnya beda-beda semua gitu ya. Jadi biasanya di dalam jemaat-jemaat yang lebih Yahudi sifatnya, jemaat Ibrani, jemaat Matius, yang sifatnya itu lebih banyak tersaturasi dengan Perjanjian Lama, tentu saja pengenalan Yesus sebagai anak Daud itu lebih mencolok. Resepsinya itu lebih kuat dan penghayatannya itu lebih kencang ya, otomatis ya seperti itu ya. Akan sedikit lebih tipis ya kalau kita lihat misalkan di dalam surat Tesalonika gitu ya. Jemaat Tesalonika yang mana banyak dihuni oleh Gentiles ya, sense tentang itu agak sedikit lebih redup. Tentu saja akan diverse seperti itu ya. Cuman kita mendapati kitab suci kita dan para penulis Alkitab kita itu mengetengahkan itu sebagai satu buah pengenalan yang kita perlu untuk punya. Jadi sebaiknya kita juga memperkaya dengan hal tersebut. Lalu pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan dalam abad-abad selanjutnya menjadi lebih redup? Saya pikir beberapa hal ya. Salah satunya yang mungkin paling mencolok adalah karena kalau kita lihat ya, memang pada gilirannya nanti ya, Gentiles mission itu menjadi lebih prosper. Betul enggak ya? Kekristenan itu saat ini ya, wajah kekristenan saat ini itu kan jauh lebih mirip dengan Barat, jauh lebih mirip dengan Eropa ketimbang mirip dengan Timur Tengah. Pendetanya itu kalau khotbah ya, besok saya juga khotbah pakai baju yang ala orang Barat, pakai jas, ketimbang pakai topi, lalu pakai pasang cambang-cambang yang panjang-panjang di sini sudah kayak orang-orang Yahudi, jenggot-jenggot dan lain sebagainya. Biasanya kan enggak ya sudah. Jadi kita memang mendapati bahwa
kekristenan kita itu nantinya lebih flourish ya di antara orang-orang non-Yahudi. Sehingga secara natural ya, sense yang perdebatan-perdebatan yang sifatnya itu non-Yahudi itu lebih mengemuka. Hal-hal yang sifatnya itu lebih filosofis, hal-hal yang lebih banyak tersaturasi dengan filsafat Yunani. Makanya nantinya ya perdebatan-perdebatan tentang dua natur dalam satu pribadi. Itu kan problem filosofis ya, yang perlu untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Allah Tritunggal, Roh Kudus itu keluar dari Bapa atau keluar dari Bapa dan Anak. Nah itu menjadi satu buah perdebatan-perdebatan yang lebih banyak dibicarakan. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang memang lebih banyak berkontak dengan filsafat Yunani. Saya pikir itu. Ya, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, saya kembalikan kepada liturgis ya.